Boleh silakan. Oke, jadi saudara sih perkenalannya ada di materi juga. Mungkin boleh sambil share screen kali ya. Oh ya, boleh boleh coach. Sambil share screen sebentar. Oke, kelihatan ya Ya, di kelihatan coach. awan ya. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai Mobile Legends Quick Class-nya tadi mungkin pertanyaan yang sudah dilayangkan. Kenapa bisa bisa jadi coach ya? Bisa jadi coach. Oke, jadi kalau misalkan ceritanya sih cukup panjang ya, nggak ada hubungannya sama dunia game gitu. Jadi kalau dimulai dari kehidupan real life-nya itu aku ngambil kuliah waktu itu sarjana apa namanya untuk bidang hukum gitu ya. Jadi ngambil kuliah itu bidang hukum awalnya. Jadi udah lulus jadi sarjana hukum, tapi kerjaannya waktu itu ya waktu itu lebih ke bidang travel sih, tour and travel gitu ya. Jadi perjalanan ke Holy Land karena kan nyari yang sambil bisa pelayanan juga gitu. Nah, singkat cerita setelah berjalannya waktu, berhubung hobi saya itu main game gitu ya. Jadi dari main game itu akhirnya dari PC ya, dari game-game PC terus masuk ke game mobile, akhirnya main Mobile Legend lah, ketemu nih sama Mobile Legend gitu. Nah, pas ketemu sama Mobile Legend, emang dulu waktu masih muda ya, waktu masih muda tuh pengen banget gitu join jadi satu tim ya, ikut kompetisi gitu ya. Kayaknya seru banget tuh. Waktu itu zamannya masih PB ya, masih Point Blank gitu kan. Nah, Point Blank itu aku bikin tim juga, cuman ya masih skalanya skala warnet lah gitu, main-main di warnet gitu ya, masih clan war gitu. Nah, pas main Mobile Legend ini tadi cuma casual play, main bareng sama kakak, sama temen gitu kan. Tapi akhirnya kayak, aduh pengen sih kayak kayak waktu pas main PB lagi gitu. Cuman pengen lebih agak diseriusin lah gitu. Ya udah, akhirnya bikin tim lah saat itu. Bikin tim bermula dari 5 orang ya, namanya Shokuzai Esports. Shokuzai itu artinya dia bahasa Jepang ya, artinya pertobatan gitu. Nah, panjangnya Shokuzai no Kaze artinya angin pertobatan. Dengan cita-cita tuh kayak pengen bawa perubahan lah di dalam dunia game gitu ya. Mungkin nggak secara besar tapi secara lingkup di mana ada saya gitu dan itu bisa jadi berkat lah di situ. Ya udah akhirnya bikin Shokuzai dari 5 orang. 5 orang itu kita mulai ikut turnamen online. Waktu itu kan udah mulai ada tuh turnamen online. Jadi kayak turnamen-turnamen kecil yang registernya 10.000, 5.000 gitu ya. Jadi itu udah mulai diikutin. Nah dari situ kita menang-menang turnamen dan dari menang turnamen teman-teman yang kenal di IG gitu akhirnya mulai lihat loh lo ikut-ikut turnamen juga mau dong gitu ikut dong gitu akhirnya berkembang tuh Shokuzai dari cuma 5 orang ya dari cuma 5 orang jadi 9 orang terus jadi 2 tim waktu itu bikin Shokuzai Academy gitu. Kenapa? Karena waktu itu kan belum join RRQ Academy kan. Jadi masih masih kayak wah pengen banget sih cuman ya udah karena nggak bisa akhirnya bikin sendiri Shokuzai Academy gitu. Dari Shokuzai Academy terus nambah lagi Shokuzai Kiryu. Jadi udah ada 3 tim waktu itu. Nah dari 3 tim berkembang terus sampai akhirnya total udah ada 6 tim saat itu ya. Udah ada 6 tim saat itu yang di bawah Shokuzai dan dari situ RRQ Academy buka kesempatan ya pencarian gitu, pencarian asisten coach RRQ Academy. Nah, dari situlah saya mencoba keberuntungan gitu kan. Minder iya, karena memang nggak punya pengalaman yang sampai wow banget gitu kan. Terus nggak pernah jadi coach juga, nggak tahu juga kerjaan coachnya ngapain gitu ya. Cuman pernah nge-manage doang dari Shokuzai Sport itu yang emang bener-bener di-maintain ya, di-maintain orangnya satu-satu di-maintain sampai masing-masing bisa mandiri, satu tim bisa ikut turnamen sendiri, bisa ikut turnamen sendiri. Nah dari situ coba keberuntungan ikut asisten coach di RRQ Academy. Waktu itu ada di IG-nya ya, di IG-nya RRQ Academy. Ya udah pas daftar ternyata saya itu jadi satu atau dua gitu yang dari di luar dari lingkup dari RRQ Academy gitu kan. Nah pas udah tes ternyata lolos tahap pertama. Ternyata lolos tahap pertama, tahap screening pertama gitu kan. Disuruh presentasi waktu itu presentasi 1 jam ya presentasi 1 jam coba bawain materi yang kamu kuasain. Wah itu ngobrol sama anak-anak siapa itu bawain apa ya kira-kira apa ya kayaknya ini deh tentang grafik deh gitu
soalnya lumayan ini sih, lumayan menguasai sih gitu kan. Ya udah akhirnya pelajarin, lolos tahap pertama, terus lolos tahap kedua, sampai akhirnya diterimalah jadi asisten coach di RRQ Academy. Itu rasanya wow banget sih, karena memang apa ya, punya impian ya pengen kerja di dunia e-sport dan akhirnya bisa tercapai gitu. Dan kalau misalkan kalian main Mobile Legends, siapa sih yang nggak tahu RRQ gitu, pasti tahu lah gitu. Dan itu makanya waktu waktu keterima itu rasanya kayak, wah ini beneran gak sih, ini beneran gak sih gitu. Kayak sesenang itu gitu loh, bener-bener seneng banget ya, bener-bener seneng banget sampai akhirnya udah keterima. Ya udah belajar lagi karena masih dari situ masih di training lagi, karena presentasinya bukan cuma 1 jam. Pada saat jadi coach RRQ Academy itu kita mesti presentasi itu sampai 3 jam setengah gitu, 3 jam setengah. Ya udah akhirnya mesti latihan lagi gitu kan, sampai akhirnya dikasih kesempatan buat megang regular kelas gitu, megang regular kelas. Nah dari situ dipercayakan, jadi satu-satu dipercayakan lagi, dari jadi asisten coach, jadi coach, dan dari situ diminta untuk pegang tim e-sportnya di Mari Joseph. Jadi ada sekolah di Jakarta Utara namanya Sekolah Mari Joseph. Nah itu dia punya ruangan e-sport sendiri di sekolahnya gitu, dan diminta untuk di coaching ya. Jadi ada coaching programnya di situ. Nah di situ saya jadi coach untuk di MJ Sport. Nah setelah itu berkembang terus, dipercayakan juga untuk jadi coach ekskul ya. Jadi di sekolah Citra Berkat di Surabaya itu ada ekskulnya ya. Jadi di sekolah-sekolah sekarang udah ada ekskulnya. Dan selain di sekolah Citra Ada Berkat, saya juga jadi pengaduan nggak? coach untuk ekskul sekolah di Mari Joseph juga. Jadi selain ada tim championnya, ada ekskulnya juga gitu ya. Jadi tahapnya di Mari Joseph itu ada tim champion, ada tim ekskul gitu. Nah, mungkin itu perkenalan singkat ya, perkenalan singkat kenapa bisa jadi coach di RRQ Academy saat ini Bro Yuda gitu. Thank you bro. Jadi panjang ya perjalanannya. Mulai dari kuliah sarjana hukum, terus ke Iya, travel, habis itu, sorry tadi yang apa? Apa tadi? Shokuzai, Ya, Shokuzai. Sokuza itu masih ada sampai Masih satu. sampai sekarang masih, sampai sekarang masih. Jadi itu awalnya tuh cuman komunitas biasa gitu ya, bro. Dari kenalan-kenalan, terus pengen bikin apa namanya satu tim, akhirnya ikut Betul. turnamen gitu ya, bro ya. Awalnya sih cuman kayak ketemu di game gitu kan. Karena kan tadi kan um, gue tuh main cuman berdua sama kakak gue doang kan, main-main game kan gitu, partner game lah gitu. Nah, akhirnya tuh kakak gue tuh off main game gitu kan, gue merasa kehilangan kan. Akhirnya aduh tapi masih pengen main nih. Ya udah pas di in game gitu kan, ketemu sama yang cocok, terus tanyain gitu, pengen sih kompetisi, mau ikut gak gitu, mau coba nggak gitu. Terus kasih tahu visinya kayak gimana, mereka join, ya udah gitu. Akhirnya Hmm. kebentuk lah dari 5 orang itu gitu. Ya, ya. Dulu kalau gua kan mainnya PUBG ya, bro ya. Hmm. Sebelumnya. Kita juga punya komunitas lah namanya tim Cumi gitu. Cuman Terus ya sama dari komunitas-komunitas kan uh, saudara akhirnya kita bikin beberapa tim ya ikut kompetisi. Cuman sekarang hmm, udah redup nih, bro. hmm. Kira-kira kuncinya apa sih, bro, supaya bisa konsisten, bro, di sebuah tim itu, bro? Kalau redup, masa-masa redup tuh pasti ada gitu. Karena itu pun juga gue alamin pada saat dari udah masuk ke tim RRQ Academy kan, otomatis waktunya di Shokuzai pasti nggak terlalu banyak kan gitu. Nah dari situ udah mulai kayak, tadi udah pandangannya tuh udah berubah gitu. Teman-teman yang tadinya ngelihat gue sebagai sebagai kapten, sebagai player gitu kan, dengan adanya anggota-anggota baru ngelihatnya jadi coach juga. Jadi mereka berharap di coaching juga gitu. Nah, sedangkan kan nggak bisa selalu gue apa namanya nge-coaching semuanya gitu kan. Nah dari situ kayak, oh kirain masuk sini bakal dapet ini, ternyata enggak gitu kan. Jadi cara maintainnya sih paling lebih kayak ke komunikasi aja sih, komunikasi. Dan kita mesti sadari ya, people come and go lah gitu. Ya, Apalagi di dunia kompetitif itu kita nggak bisa maksain, karena harus punya passion sih. Kalau nggak punya passion susah dia bertahan di dunia kompetitif. Ataupun ya, kita juga mesti tentuin ya, tim kita mau jadi tim komunitas atau memang mau tim kompetitif. Karena kalau tim komunitas akan ada yang orang-orang yang kayak cuma sekedar casual play gitu, ya ya, pengen punya wadah lah gitu. Tapi kalau kompetitif dia ketemu sama yang cuma sekedar main, bentrok jadinya. Kayak betul. nggak berkembang-kembang nih, cuma gini-gini doang nih gitu. Ya, ya. Paling kayak gitu sih. Oke. Nah, terus kalau lihat RRQ Academy itu kan masuk sampai ke ekskul ya, sekolah-sekolah. Betul. eh Kira-kira apa sih, bro, objektifnya kenapa bisa sampai RRQ itu berani ya masuk ke sekolah-sekolah? Apakah
e-sport ini emang nanti in the future bisa jadi istilahnya mata pencarian juga ya, pekerjaan gitu ya Mm-mm. bagi Mm. anak-anak muda nih ke depannya. Betul. Jadi kalau misalkan kenapa sampai masuk sekolah sih, ya kalau kita lihat ya sekarang perkembangan e-sport itu kan udah besar banget gitu. Kita bisa lihat dari yang resminya deh gitu. Kalau mungkin dulu cuman yang paling resmi itu cuman MPL doang, tapi sekarang kan udah masuk ke SEA Games, Piala Presiden, Piala Gubernur gitu. Bahkan setiap daerah pun juga mereka biasanya punya cup-cup sendiri gitu. Nah, cup-cup yang prestis yang hadiahnya bisa dari cuma 100.000 bahkan sampai ke 10 juta bahkan lebih gitu kan. Jadi dari situ sekarang pun pemerintah udah punya wadah, ya karena ini aku nggak di bawah, maksudnya kayak namanya itu Garudaku gitu kan, jadi kayak punya 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 wadah sendiri juga dari pemerintah dan itu resmi mereka bikin kompetisi juga. Kalau dari RRQ itu punya namanya RRQ Mabar gitu, itu antara SMA RRQ Mabar, tapi dari pemerintah pun juga ada. Jadi um, skala pelajar itu udah ada, mereka udah siapin skala pelajar yang secara nasional. Jadi ada regionalnya dari Jakarta ya, seleksi dari Jakarta, terus dari ke Jawa, terus dari yang ke masing-masing yang ke daerah timur sama daerah tengah itu udah ada wadahnya lah apa untuk antar sekolah gitu. Nah, Ya, RRQ Academy itu yang termasuk pelopor dari tim e-sport yang melakukan pembimbingan di sekolah-sekolah kalau kayak ya. gitu. Oke, jadi memang sangat menjanjikan ya untuk mobile game ini ya, Mobile Legend ini ya, Bro ya. Ya, tergantung dari seberapa kita ini ya, seberapa kita apa ya, pengen dan kita ngatur target kita sih kayak gitu. Oke. Terus Lagi. penasaran nih Bro, kalau misalkan ada let's say sekolah gitu ya, pengen Hmm, ada apa ekskul dari RRQ Academy gitu ya. hmm. Kira-kira benefitnya apa sih Bro? Join ke RRQ Academy, apakah bisa otomatis masuk ke tim RRQ gitu contohnya? Udah. Kalau masuk ke tim RRQ pastinya butuh effort gitu. Mereka punya kayak gini, RRQ Academy itu ibaratnya sekolah gitu, sekolah ngasih tahu ngajarin, tapi yang bisa mereka bisa sampai masuk ke tim RRQ itu ya mereka sendiri, mereka mau kejar nggak sampai ke standarnya tim RRQ gitu, karena kan tim RRQ punya standar gitu kan, jadi yang milih juga dari timnya mereka sendiri gitu, cuman yang bisa kita kasih tahu adalah persyaratan minimalnya tuh apa gitu, Hmm, terus caranya supaya bisa masuk ke sana kayak gimana, gameplay seperti apa yang mereka harapkan kayak gitu. Jadi oke. yang seperti itu, attitude seperti apa yang dibutuhkan gitu ya, karena ya Ya. balik lagi sih, um, apa namanya sebagai player kan juga mesti diperhatikan kayak gitu hal-hal detailnya. Oke, jadi RRQ hanya sebagai apa istilahnya wadah ya untuk pelatihan, tapi kalau mau jadi pro player ya harus dari pribadi masing-masing ya, individu ya Bro ya, Betul, betul, betul. berusaha. Bro, satu lagi Bro, penasaran nih kalau misalkan sebagai pro player ya, itu ada gaji fix nggak sih Bro setiap bulan gitu kan? Orang-orang kan eh, biasanya nih orang-orang tua yang pikirannya kan pengennya anaknya kerja gitu ya sebagai full Hmm, time di kantor. Tapi kan sekarang ada juga anak-anak yang udah abis pengennya mendalami di mobile game gitu. Cuman ada hmm. pemasukan secara fixnya nggak sih bro kalau setiap bulan sebagai Oke, player? kalau pro player ya, berhubung gue belum pernah jadi pro player kan, gue stepnya kan dari player amatur ya gitu. Iya, Cuman iya, kalau iya. jadi pro player sendiri belum pernah. Tapi berdasarkan bukan diskusi ya, waktu itu datang bintang tamu ya pemain MPL gitu kan, kayak si Psycho dari sekarang udah di Alter Ego. Terus ada Clay dari sekarang masih jadi mid laner-nya RRQ gitu. Itu ya ada, pasti gaji fixnya tuh ada gitu. Tapi untuk sampai ke step itu, nah itu yang pasti biasanya kayak bertentangan lah sama orang tua gitu kan. Karena kalau misalkan orang tua kan pastinya maunya yang fix per bulan tuh udah pasti kayak gitu. Sementara untuk kita bisa sampai ke step pro player, Hmm, itu tahapannya mesti kayak tadi, amatur dulu, menangin setiap turnamen, terus hmm, ranknya makin lama makin naik gitu kan, ranknya makin lama makin naik, kita hmm. bisa dilihat masuk ke tim, let's say masuk ke tim semi pro deh. Semi pro itu kita udah bisa dapat pemasukannya dalam arti kita menangin turnamen, kita Ya. dapat bayaran gitu. Biasanya 80-20, 80 buat pemain, 20 buat manajemen kayak gitu. Nah, dari situ Hmm. bisa dilatih ya, bisa dilatih, kayak coba aja sebelum kalian pengen jadi pro player, coba aja cari duit dari situ, bisa nggak gitu. Kalian sejago itu nggak untuk bisa cari duit sebagai player kayak gitu. Nah, coba Ya. cari dari situ. Nanti Tapi kalau dari situ possible step ya, tapi gitu. possibility masih terbuka lebar ya bro di Indonesia khususnya ya untuk mobile game ya menjadi pro player maksudnya. Ya pastinya
terbuka sih, butuh dedikasi juga sih, dedikasi, Ya. talent juga, kayak gitu. Oke. Terus so far dari akademi yang udah diajarin ya, Bro, udah Hmm. ada juara-juara belum nih, Coach? Akademi yang diajarin yang mananya nih? Tadi kan ada coach di apa namanya MGE Sport, Hmm, kemudian di hmm, sekolah-sekolah gitu udah ikut hmm. kompetisi kah sampai Oh ke udah, oh, udah ya? udah. Kayak kita Udah udah sampai ikut ke kompetisi, terus juga apa namanya, kayak biasanya kalau misalkan bergabung sama sekolahnya, gabung sama tim RRQ Academy, itu pasti kayak kita info juga ada turnamen apa gitu, dan kita oh, bentuk timnya gitu ya. Jadi kita usahain supaya bisa ikut turnamen dan bisa menang gitu. Jadi kalau achieve sih pasti ada, karena di tim RRQ Academy sendiri itu kan bukan cuma Mobile Legends doang sebenarnya, ada PUBG juga gitu. Nah oke. itu kalau yang kayak skala-skala amatur, apa namanya, yang turnamen-turnamen kecil udah banyak lah kita menangin gitu. Kalau turnamen besar itu terakhir itu kita ikut King of Kings, mentok di 8 besar kualifikasi waktu itu dari total 256 tim apa kalau nggak salah, Oke. 256 tim. Jadi ya panjang untuk kalau misalkan kita mau yang apa tahap besarnya tuh panjang. Cuman kalau dari Arakel Academy sendiri itu udah banyak banget, kayak ada yang jadi coach di MPL Malaysia, ada yang jadi pro player gitu. Jadi murid-murid yang dari lulusan Arakel Oke, Academy akademi sendiri ya. itu udah banyak juga ya. Oke, jadi Raga Academy nggak cuma ngelatih tapi juga kasih akses buat kompetisi ya tadi ya, Bro ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Sip. Nanti kalau misalkan ada dari kita nih yang tertarik gitu untuk mengajukan ke sekolahnya, ke kampusnya atau kantornya itu bisa hubungi Coach Rino berarti ya untuk Bisa, nanti aku arahin lagi ya ke tim yang ya ininya ke ya, manajemen untuk gitu ya bisnis Coach ya. development. Iya, betul, betul. Oke, itu aja Coach. Oke, Mungkin oke. ada Siap, teman-teman siap. nanti kalau ada pertanyaan bisa taruh di chat box ya, nanti bisa sambil jalan sambil dijawab pertanyaannya. Oke, silakan Coach Boleh, boleh. dilanjutkan. Kita mau Oke, masuk ke materi ya berarti Coach. siap ya. Kita Oke. masuk ke materi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ya kalau tadi mungkin aku udah perkenalan. Jadi hari ini kita bakal pelajarin tentang beberapa materi ya. Jadi today objektif yang pertama kita bakal mengerti tentang landing phase. Terus yang kedua kita bakal memahami role atau tugas di dalam Mobile Legends gitu ya. Dan yang ketiga work as a team, karena ini kan gamenya game team gitu. Jadi kita mesti belajar sebagai tim. Nah, cuman sebelum itu gitu ya, kenapa materinya kayak gini sih coach ya? Karena Bro Yuda juga bilang, bro ini bisa dipelajarin sama orang-orang yang baru belum belajar nggak gitu ya? Bisa gitu, karena ini basicnya lah gitu. Nanti aku coba jelasin secara singkat, padat dan jelas. Jadi kalau nggak ada apa, kalau misalkan nggak tahu, feel free langsung nanya aja supaya bisa lebih jelas gitu ya. Dan ini aku punya waktu sampai jam jam 3 ya Bro Yuda Ya, ya, jam sampai jam 3. 3. Dan kita bakal ada match juga ya, di mana nanti setelah match bakal dievaluasi, bakal kita lihat gitu. Nah tapi sebelum itu mungkin aku pengen kenalan dulu deh sama yang lain di sini ya, sama yang lain supaya kalau tadi kan aku udah kenalan gitu, jadi biar gantian kenalan juga ya. Di sini Siap. coba dari ini deh yang udah nyala nih, Bro Gary. Nah, Bro ini pro Gary player nih, Abraham. Bro. Player ini. Boleh nggak sih kalau misalkan dibantu jawab gitu ya, Panik nama, gak? Panik nah, lah. panik. Namanya udah ada nih ya, namanya udah ada nih Bro Gary Abraham gitu. Mungkin dari usia ya main MLBB berapa lama gitu. Boleh dibantu jawabin nggak, dikasih tahu nggak sama materi yang pengen dipelajarin apa dan Oke, punya impian apa di game Mobile Legends sendiri. oke. Salam kenal ya Coach. Nama Gary, usia 34 tahun, main MLBB itu kira-kira 3-4 tahun lah. Hmm. Materi yang ingin dipelajari work as a team sama landing pace kayaknya sih. Terus Oke. impian apa? Impian tertinggi main game pasti bisa menghasilkan duit sih. Oke. Itu Mantap aja ya. Coach. Thank you. Thank you Bro Gary. Nah Itu sekarang tim aku coba Cumi juga tuh, apa? Coach. Tim Cumi, Kenapa? Coach. Oh tim cumi juga ya. Tadi Bro Yuda tuh namanya cumi apa ya? Cumi asin ya? Apa cumi apa Cumi tadi? renyah. Cumi Oh cumi renyah, Bro. renyah. Kalau cumi asin, Gary, Bro Kalau Gary. kalau cumi goreng tepung siapa ada nggak? Nggak ada, Bro. Kepanjangan, Oke, Bro.
Satu lagi yang cewek deh. Aku pengen yang cewek deh. Di sini ada yang bisa bantu mungkin siapa nih? Feli ada? Feli? Feli cowok coach. Oh, Feli cowok. Oke. Federova. Ya, Federova boleh nih, V. Federova, coba. Federova ada kah? Tidak ada. Ya, V buka Oke, ada. videonya. Open Halo. cam. Halo, Fe. Fe, coba kenalan dulu ya. Jadi nama, usia, main Mobile Legends udah berapa lama, materi yang pengen dipelajari itu apa, sama punya impian apa di game Mobile Legends. Nama aku Federova. Aku umur 17 tahun. Oke. Aku main Mobile Legends baru 7 bulan. Oh, baru. Iya, baru 7 Ranknya apa bulan. sekarang? Masih Mythic. Mythic mah Mythic 5. udah Mythic mah udah dong, udah Mythic dong kalau udah 7 bulan. Iya. Terus. Materi yang mau dipelajarin. Planning phase. Face. Oke. Iya. Terus punya impian apa di Mobile Legends? Pengen Mythic Glory. Mythic Glory. Oke. Bisa lah Iya. ini season. Tapi kalau season ini kayaknya susah sih karena kamu masih Mythic 5 udah sisa 7 hari lagi ya. Nanti coba lagi season depan ya. Tapi semoga dari sini kamu jadi punya partian jadi bisa nge-push nanti buat di next seasonnya bisa sampai Glory. Oke, thank you, Fe. Iya. Oke, kita lanjut ya ke hari ini. Jadi materi ya. Kenapa landing phase ya? Ada yang tahu nggak sih kenapa landing phase ya? Berhubung ini baru ya, mungkin ada yang masih belum paham juga landing phase apa sih gitu. Bahasa apa itu ya? Maksudnya ini ngapain gitu landing phase ya? Jadi landing phase itu di Mobile Legends sendiri itu akan berpengaruh banyak gitu ya. Dan yang pasti di mobile it's all about early game. Jadi landing phase dengan early game itu erat banget kaitannya. Kalau mau menangin Mobile Legends, kalian perlu pelajari landing phase ya. Untuk menangin Mobile Legends, pelajari early game-nya, pelajari landing phase-nya. Karena dengan mempelajari landing phase, kalian bisa menangin early game-nya. Dari early game-nya biasanya itu mid sampai late game-nya itu lebih enak gitu ya. Nah, permasalahannya nanti mid sampai late game-nya itu bisa kalah itu beda cerita lagi, itu biasanya ada kesalahan-kesalahan. Tapi di mobile it's all about early game. Jadi early game-nya itu biasanya sangat berpengaruh besar banget di game Mobile Legends itu sendiri. Oke. Kita lanjut ya. Landing phase itu 5 menit pertama di mana game dimulai hingga tower di satu lane itu hancur lebih dulu gitu ya. Nah, ini masuknya ke early landing phase gitu. Jadi early landing phase itu menit 0 sampai menit 5. Jadi kalau misalkan ditanya ya, landing phase-nya itu gimana gitu. Jadi kalian perhatiin dulu nih, kalau main Mobile Legends, dari mulai welcome to Mobile Legends ya, sampai nanti kalian victory atau defeat gitu. Nah, itu landing phase-nya yang perlu kalian perhatiin. Early di 5 menit pertama, 0 sampai 5 menit pertama kalian mesti perhatiin ya, sampai targetnya itu di satu lane itu bisa hancur lebih dahulu gitu. Dan ini adalah fase bersaing merebut dominasi lane kalian. Jadi kalau misalkan ditanya landing phase itu apa, V gitu. Ya jadi landing phase itu adalah fase di mana kalian berebut dominasi di lane kalian. Bisa dikatakan menang atau kalah dari mana taunya? Ya dilihat aja. Kayak misalkan V mainnya role-nya apa tadi? Ini sorry ya, coach sebut-sebut terus nih karena tadi yang perkenalan V sama Bro Gary kan. Gitu. V role-nya apa biasanya kalau main? Tank, support, mid lane, mage. Oke. Tank berarti roamer ya, roamernya roamer support sama roamer tank terus sama mid lane gitu. Nah berarti tahu laning phase-nya menang dari mana gitu. Misalkan V lagi jadi main mid lane gitu, dari main mid lane terus ketemu sama mid lane lawan, sementara mid lane lawan bisa ngeganggu junglernya, bisa kemana-mana gitu ya. Jadi di situ akhirnya kita kena pressure dan di situ laning phase kita kalah gitu ya. Jadi laning phase itu kita lihat aja lane-nya, ada 3 lane ya, nanti kita akan pelajarin dari 3 lane itu menang apa enggak sih lane kita ya, karena itu adalah fase berebut dominasi lane kalian gitu. Dan laning phase sendiri terjadi mulai dari pick pertama bertemu di lane sampai ke mid game ya. Jadi itu udah masuk laning phase. Jadi kalau misalkan nanti main bareng nih, kita main bareng gitu. Terus coach bilang laning phase ya gitu. Berarti lane-nya mesti diperhatiin. Jangan cari war terus, jangan cari fight terus kayak gitu ya. Tapi lane kita mesti diperhatiin. Ini penting banget karena biasanya
player yang baru main itu nggak peduli sama laning phase ya. Jadi ada minion banyak itu nggak diliatin. Pokoknya minionnya ya udah sekedar fight aja, sekedar war aja buat dapetin kill gitu. Tapi yang mau coach kasih tahu adalah di sini laning phase perannya sangat besar sekali ketika kalian mau bermain Mobile Legends. Oke, ya dari sini ada hal yang kalian perlu pelajari atau kalian perlu pahami supaya apa? Supaya kalau misalkan nanti ditanya itu nggak bingung atau misalkan pada saat nanti ditanya udah paham lah. Kalau misalkan coach tanya role kamu apa gitu, kamu biasanya main apa role-nya gitu. Nah role itu bukan tank, bukan support, tapi role itu adalah roamer ya, roamer, jungler, mid laner, good laner dan XP laner gitu ya. Jadi ini roamer, jungler, mid laner, good laner, dan XP laner. Ini role-nya. Jadi kalau misalkan ditanya, bukan lagi jawabnya role kamu apa? Role aku tank, sama role aku support gitu. Tapi role aku roamer gitu. Roamernya biasanya pakainya yang support, kayak Angela, atau Matilda gitu. Atau misalkan tanknya bisanya pakai Franco gitu ya. Jadi role-nya ada 5, roamer, jungler, mid laner, gold laner, dan XP laner. Oke, ya dari masing-masing role ini tentu aja punya tugas yang berbeda-beda ya. Ya, jadi ada kalau kita lihat dari map sendiri ya, itu ada top lane, ada mid lane, ada bottom lane dan ada jungle. Biasanya roamer itu masuknya ke mid lane ataupun ke gold lane ya, gitu. Ke gold lane. Gold lane itu bisa di bottom, bisa di top lane, tapi tergantung. Gitu. Cuman kalau misalkan kalian lihat dari peta ini, ya ini jadi sebutannya supaya gampang lah kalau misalkan lagi lihat peta gitu, top lane kita tuh butuh di clear minionnya gitu, butuh laning phase-nya gitu ya, laning phase-nya tolong diperhatiin, itu bisa kelihatan dari kalian bisa sebutnya ke top lane ataupun ke bottom lane gitu ya. Mid lane, bottom lane, dan top lane itu ketika kalian mau nyebutnya ketika lagi laning phase kayak gitu. Oke, dari sini yang pertama, kalian tentukan role kalian. Oke, jadi kalau buat teman-teman yang ada di sini yang udah main, ya nanti kalau misalkan coach tanya role kamu apa, nanti udah bisa jawab ya dari roamer, jungler, mid laner, gold laner ataupun XP laner. Gitu. Jangan pernah sebut all role ya. Jangan pernah sebut all role. Kenapa? Karena coach kurang suka untuk menyebut all role karena sejago-jago apapun orang itu pasti dia punya satu role yang paling dia kuasain. Ya, misalkan Albert gitu, Albert di RRQ gitu. Dia bisa main semua role bisa gitu, tapi paling jago di mana? Ketika dia main jungler gitu ya. Terus kayak misalkan si Skylar gitu, bisa main all role nggak? Pasti bisa gitu. Apalagi dia udah pro player, bisa main semua hero. Cuma paling jago di mana? Di gold laner gitu. Kalau dia dijadiin mid laner jago nggak? Bisa aja jago, tapi hero-heronya terbatas gitu kan. Cuma hero-hero tertentu kayak Harit mungkin atau Lunox gitu ya. Nah, jadi tetap harus tentuin role yang paling kalian kuasain itu apa. Supaya pada saat kalian masuk ke tim pun, itu timnya nggak bingung. Gitu. Kayak all role, tapi giliran pas ditaruh, ternyata nggak terlalu bisa. Gitu ya. Jadi tetap tentuin satu role aja yang paling kalian kuasain, untuk kalian bisa sebut ke tim kalian. Oke, dari sini kita lanjut. Ya, kita bahas dari role yang pertama. Nih, Coach bakal bahas tentang role ya. Role yang pertama itu ada roamer ya. Kalau kalian lihat di sini ada hero-nya namanya Angela. Angela ini masuknya roamer apa? Ada engager, ada utility, ada tank. Coba boleh tulis di kolom chat ya biar kita berkomunikasi. Kalau menurut kalian roamer Angela ini masuknya ke engager, utility atau tank? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ayo pemain MOBA nih, mana nih? Ayo pemain MOBA, ada yang bisa bantu jawab nggak? Oke, sambil nunggu balasannya di kolom chat ya. Nih, coach tungguin balasannya di kolom chat. Utility, oke mantap nih Bro Gary ya, pro player nih ya. Oke, ya betul ya, utility karena mengandalkan skill sendiri dan biasanya sulit jadi playmaker ketika tim. Kita bahas satu-satu. Oke, roamer yang pertama adalah roamer engager. Ya, roamer engager ini dia memanfaatkan skill crowd control yang dimiliki. Jadi engager itu ya sesuai namanya, bahasa Inggris kan engage gitu ya. Jadi dia yang inisiasi ya, initiate gitu ya. Jadi kelebihannya adalah roamer engager adalah dia bisa menginisiasi fight gitu. Nah, biasanya nih yang
kayak modelan Kufra, pokoknya punya skill-skill engage lah, gitu, punya skill-skill buat masuk inisiasi, gitu. Nah itu roamer engager. Terus selanjutnya ada roamer utility, ini seperti yang ada di gambar itu ya kayak Angela, gitu. Dia biasanya kelebihannya adalah supaya long fight, pertarungan jangka panjang, gitu. Angela, Estes, terus Florin, Matilda, Rafaela gitu, itu hero-hero roamer utility yang untuk bisa long fight ya, hero yang mengandalkan skillnya sendiri, tapi biasanya hero kayak gini tuh sulit banget buat jadi playmaker karena dia ngekor doang gitu ya, ngekor buat ngebantu tim, jadi pada saat team fight-nya bisa lebih sustain lah timnya, kayak gitu, bisa lebih lama untuk ada di team fight. Nah yang terakhir ada roamer tipe tank ya, roamer tipe tank ini kelebihannya dia bisa sustain diserang gitu. Jadi ketika dia ada di situ ya dia tahan badan. Dia mampu mengabsorb damage dan berperan sebagai frontliner untuk team fight. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ngebahas roamer, ini boleh dicatat ya, boleh dicatat, boleh di ini kalau misalkan kalian emang roamer gitu ya. Jadi pilihannya ada roamer engager, roamer utility, dan ada roamer tank. Gitu, masing-masing punya kelebihannya tergantung dari draft kalian seperti apa. Kayak gitu. Oke, dari roamer ini yang pasti masing-masing role itu punya tugas ya. Ingat kayak di pesawat pun juga kan nggak semuanya kapten gitu ya, tapi ada yang kapten, ada co-pilot, ada pilot, ada co-pilot, ada flight attendant-nya gitu ya, ada yang buat ngurusin buat masukin bahan bakar ya. Begitupun juga dengan di Mobile Legends sendiri ya, kayak tim bola lah. Ada penyerang, ada bertahan, ada gelandang gitu ya. Roamer ini termasuk bisa dibilang dia kayak defendernya lah gitu ya. Tugasnya roamer dia adalah matanya tim ya, dia sebagai informan memberikan informasi. Jadi kalau kalian mengaku sebagai roamer ya, yang pasti kalian itu mesti belajar komunikasinya, ngomong, kasih tahu kalian tuh matanya tim, kayak misalkan si ini ngilang ya, si ini ngilang ya, si ini ngilang ya gitu. Jadi dikasih info lah gitu. Banyak nanti opsinya yang perlu dijelaskan, cuman di sini coach singkat-singkat aja ya, secara supaya nggak jelimet gitu ya, yang baru belajar tuh nggak jelimet gitu ya, kayak apa sih ini gitu ya, tapi secara singkat aja. Jadi tugasnya roamer itu kalian mesti nginfoin gitu. Kalau misalkan kalian suka mengamati, cocok jadi roamer gitu. Mapnya tiba-tiba gelap, ya udah jadi roamer lah. Kalian suka info-info gitu, jadi roamer lah. Ya tugasnya jadi informan. Terus dia punya early option-nya itu ada 3 ya, ngebantu jungler ya, itu interrupt atau cover. Jadi ngeganggu junglernya musuh atau ngejagain junglernya kita gitu ya. Seperti di sini misalkan ini early option-nya ya. Jungler kita biasanya startnya kan dari sini, dari sini, dari sini. Ini jungler yang musuh dari sini. Nah, tugasnya roamer itu bisa pilih mau ngejagain si jungler di sini atau ngerusuh jungler yang musuh ke sini ya, atau bahkan ke sini gitu. Jadi pilihannya itu bisa interrupt atau ngecover ya, tergantung kalian pakai hero apa. Terus early option ya di menit, ingat tadi kita masih pelajarin tentang landing phase. Landing phase itu menit 0 sampai 5 ya. Jadi menit 0 sampai 5 roamer ini punya tugas bisa ngejaga jungler ataupun ngerusuh jungler musuh ataupun ngebantu game di gold lane. Misalkan gold lane-nya ada di sini. Ya, ini jalur gold lane. Nah, kalian bisa nge-gank ya ataupun nge-cover. Jadi pilihannya ada di situ. Ataupun bisa juga dari sini kalian ngebantu nge-gank ke XP lane. Ya, ke sini. Begitu. Jadi pilihannya ya seperti itu ya, ngebantuin ke jungler musuh, nge-gank ke gold lane ataupun nge-gank ke XP lane gitu. Jadi jangan sampai sia-sia di early-nya. Ingat, laning phase Mobile Legend itu penting banget. 0 sampai 5 itu penting banget ya, penting banget. Terus yang pasti sebagai roamer ya harus menangin lane-nya. Jadi ibaratnya gini ya, kalau misalkan di sini cuma 1 orang, di sini 1 orang gitu. Kedatangannya roamer adalah untuk membuat kondisi ini menjadi menang ya. Jadi extend nih bisa sampai ke sini, bisa sampai cicil-cicil gitu, karena tugasnya adalah memberikan kekuatan tambahan gitu, memberikan kekuatan tambahan untuk ke lane yang sedang berjuang ya. Misalkan di sini lagi kalah, ya berarti dengan datangnya roamer ini at least jadi seimbang lah 50%. Atau misalkan di sini 50% ya, kondisi kekuatannya sama-sama 50%, 50-50, sama-sama jago. Kedatangan roamer harusnya bisa memberikan kekuatan ekstra buat timnya. Jadi bisa
jadi lebih kuat 75% lah gitu misalkan ya, let's say. Jadi help to win the lane kayak gitu. Itu tugasnya roamer tentu saja. Oke, dari sini kita lanjut ke role selanjutnya, itu ada jungler ya. Ada jungler. Jungler juga ada 3 tipe ya. Ada marksman core, ada assassin fighter, ada tank. Ini by the way kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung nanya nggak apa-apa ya. Oke, masing-masing juga punya kelebihan berbeda ya. Untuk jungler marksman atau core biasanya itu kayak Yi Sun-shin, terus juga ada Granger gitu ya, Bruno itu bisa jadi jungler mereka. Dan kelebihannya adalah mereka punya damage yang lebih besar ya, damage-nya itu besar. Cuman mereka itu sangat bergantung pada grup makro 2-3 orang. Biasanya itu nggak bisa dilepas sendirian. Kayak misalkan mau pakai marksman jungler, Yi Sun-shin, terus kayak tadi yang udah disebutin ya, Yi Sun-shin, Bruno, ataupun Granger kayak gitu. Itu kalau dilepas sendirian bahaya banget. Karena bakal dirusuh sama roamer musuh gitu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai yang tipe ini, biasanya dibantuin sama 2-3 orang. Kayak gitu. Terus yang kedua ada tipe assassin fighter ya. Seperti Lancelot nih kalau kalian lihat di sini. Lancelot itu masuknya ke tipe assassin. Kelebihannya yang tipe-tipe seperti ini, Lancelot, Link, Fanny, Pakito ya, Tamus, terus ada Arlott, Martis, itu kan tipe-tipe fighter, itu dia punya kelebihannya itu freedom, bebas. Ya, bebas untuk bermain secara individual, karena biasanya setelah mereka punya buff, itu mereka dilepas sendirian pun mereka udah bisa memberikan impact. Jadi kelebihannya adalah mereka bisa freedom, jadi roamernya ataupun teman-teman kalian yang lain bisa lebih lebih leluasa lah, nggak harus nge-cover terus, kayak gitu ya. Terus yang terakhir ada yang tipe tank, kelebihannya sama, lebih sustain tentu aja. Karena tank kan badannya tebal ya, ya pasti lebih sustain ketika ada team fight dan pada saat pengambilan objektif. Oke. Ya, tipe tank itu ada Baxia, ada Grok, terus yang tipe tank sekarang Akai ya, Akai dan lain sebagainya ya. Jadi yang pokoknya tebel-tebel yang tank-tank itu bisa dijadiin jungler beberapa seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk jungler ini biasanya yang jadi jungler ini yang punya semangat membara gitu, pengen ngekill gitu ya. Ini cocok kalau misalkan punya semangat membara, pengen ngekill, jadi jungler cocok banget gitu ya. Cuman untuk jadi jungler kalian mesti pahamin bahwa jungler itu harus punya farming pattern yang bagus ya. Farming pattern yang bagus ya, seperti tadi yang coach sudah ingetin, ingat landing phase. Jadi coach nggak bakal jauh-jauh dari landing phase karena balik lagi coach di sini pengen tekanin supaya kalian ingat landing phase early-nya ya, menit 0 sampai menit 5 itu sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan jadi jungler, ya farming pattern-nya mesti bagus. Misalkan dari sini dia ke blue buff, dari ke blue buff dia mau ngambil ke Little Wanderer, dari Little Wanderer ngambil ke apa namanya ke Rock Ursa, terus dari sini ngambil ke red buff, ya, terus ngambil ke sini ke bug-nya ini. Dari bug biasanya di sini menit 1:40 ya, dari menit 1:40 kalian udah bisa melakukan gank, entah itu melakukan gank ke gold lane ataupun ngambil gold crab ya, ataupun bisa ngambil ke sini kalau misalkan Lizard belum diambil dan langsung ke setting turtle. Ini menit 2 nanti up-nya. Gitu, menit 2 up kalian dengan farming pattern yang bagus kalian udah bisa level 4 dan itu bisa untuk mengamankan turtle lebih cepat ataupun lebih secure ya. Dan make sure biasanya ketika kalian menjadi jungler itu harus punya decision making. Nih, decision making. Ya. Jadi kalau misalkan jadi jungler tapi masih bingung, lebih baik urungkan niat kalian ya. Kalau misalkan kalian nggak mau belajar, urungkan niat kalian menjadi jungler. Karena jungler itu ibaratnya kayak frontliner ya, kayak apa ya, kayak core lah gitu, kayak core lah. Biasanya dulu disebutnya core gitu untuk jungler, sekarang jadi jungler gitu. Karena harus punya decision making, harus bisa ngambil keputusan. Kayak misalkan di sini musuhnya udah ngumpul semua, bisa ngambil turtle nggak gitu. Kalau misalkan nggak bisa, dia nggak punya retribution, ya udah lepas. Tapi kasih tahu ke timnya, nggak bisa nih gitu ya. Dan decision making itu ada 3. Ini berbicara tentang ganking. Tadi kalau misalkan kalian perhatiin ya, tadi coach bilang kalau misalkan udah dapat red buff, ini kalian punya opsi melakukan ganking ya, karena red buff memberikan efek slow gitu. Jadi itu decision juga tuh ya, decision juga bisa ganking nggak gitu. Terus yang kedua targeting fight.
musuhnya siapa yang bisa dibunuh. Misalkan yang lembek itu ada mid laner-nya sama gold lane-nya, ya berarti targeting fight-nya tuh dia bisa nentuin. Jadi jangan sampai ngabisin skill buat ke roamer yang tank gitu ya. Jadi buat yang tebel sayang gitu. Terus yang ketiga adalah objective control. Objective control itu secara singkat aja ya. Ada lord, ada turtle, ada buff ya, buff red buff, blue buff, ada turret ya, ada turret dan juga ada hero. Ya, ada hero. Ini 1 2 3 4 5 ya, ada hero. Itu objective control ya. Jadi pilihannya itu sebagai jungler kalian mesti tahu mau ngambil turret kah, mau ngambil lord kah, mau ngambil turtle kah, mau ngambil buff dulu, baru ke turtle, baru ke lord gitu. Itu mesti tahu ya. Decision makingnya mesti kuat. Dan yang terakhir sebagai jungler tentu aja mesti carry the game ya, mesti ngegendong gitu. Jadi kalau jadi jungler masih punya mental digendong ya udah belajar dulu gitu. Ya mesti belajar lagi. Tapi sebagai jungler yang baik ya kalian harus bisa ngegendong carry the game gitu aja. Oke, kita lanjut. Ikutin sampai selesai. Oke ya. Lanjut mid laner ya, mid laner ini ada early, ada yang tipe support, ada yang tipe core, ada yang tipe assassin ya. Kalau ini kalian lihat namanya Odette. Ini tipenya support, core atau assassin. Ya, ini maksudnya ke tipe core dia. Ya karena dia scaling kekuatannya itu dia masuk ke mid sampai ke late game baru kuat banget si Odette ini gitu. Tapi untuk early-nya dia biasanya cuma bisa ngasih slow aja gitu, ngasih slow sama ngasih stun ya lumayan bisa ngaruh, cuman damage-nya yang lebih dicari pada saat udah masuk ke mid sampai ke late game. Oke, mid laner ada yang tipe support, kelebihannya dia early-nya bakal lebih kuat ya, bakal lebih ngebantu banget dan kemampuan untuk mempengaruhi permainan awal dan mendukung rekan tim. Contohnya kayak Lilia, terus ada Valir gitu ya, itu dia tipe support tuh bisa tuh untuk ngasih early-nya lebih kuat. Sementara untuk tipe core, hero dengan scaling damage mid sampai ke late ya, itu kelebihannya damage mereka kuat, Xavier, Pasha, terus ada Xavier, Pasha, Cecilion gitu ya, itu masuk yang tipe core ya karena scaling damage-nya tambah lama tambah kuat. Terus yang terakhir yang tipe assassin ya, kelebihannya dia bisa nge-switch ya, hero yang mudah untuk bisa melakukan ganking dan bisa speed push untuk switch lane gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang tipe assassin tuh kayak Selena gitu ya, atau mid laner enggak. Kalau mid laner assassin ini lebih kayak ke dia bisa pakai Benedetta. Jadi bukan mage ya. Bukan mage, tapi pakai yang ke assassin gitu. Kayak misalkan Gusion gitu, Gusion terus kayak tadi Benedetta, Gusion, terus juga kayak Chow mid lane itu pernah ada juga ya, pernah ada juga. Atau misalkan kayak yang pokoknya yang bisa cepet lah, cepet untuk fast kill dan melakukan ganking gitu ya. Jadi bisa pakai ke yang tipe mid laner assassin ini gitu. Oke, tugasnya mid laner ini tadi tugasnya mid laner pertahankan keseimbangan mid lane ya. Karena mid lane ini ibaratnya jungkat-jungkit ya. Itu dia mesti seimbang karena kalau misalkan mid lane kalian hancur duluan ini bakal susah banget. Jadi make sure kalau di mid lane kalian lakukan fast clear minion ya, lakukan fast clear minion terus nanti baru langsung melakukan ganking ya. Jadi yang pertama pertahankan keseimbangan mid lane. Yang kedua cover resource jungler atau slowing down enemy jungler. Ini kurang lebih sama kayak ini ya, sama kayak roamer tugasnya di sini. Jadi dia biasanya satu paket tuh. Roamer sama mid laner tuh biasa satu paket ya. Kalau misalkan kompak, dia bisa ngebantu jungler ataupun bisa ngerusuh jungler musuh gitu ya. Jadi tergantung kekompakan timnya gitu. Tapi biasanya tugasnya nih sama nih. Nah, kelebihannya adalah selanjutnya dia pastikan untuk fast clear minion sebelum ganking ya. Panggil roamer kalau misalkan dibutuhkan. Jadi selesai dulu sini. Dari situ baru kalian ganking. Entah ke sini atau ke sini ya. Yang penting fast clear dulu, fast clear ganking, fast clear ganking. Kayak gitu. Oke, dari sini untuk mid laner kita lanjut. Ya, kita lanjut ke gold laner ya, ke gold laner. Oke, untuk gold laner sendiri itu tentu aja gold laner yang damage-nya itu paling besar ya. Damage-nya paling besar, dia ada tipe core, tipe fighter, tipe split pusher.
Ya, kalau misalkan gold laner yang tipe core, ini hero yang sangat bergantung pada item untuk bertarung ya. Tentu aja yang kayak hero-hero marksman, ini ada Leslie, One, Iritel, Cloud, terus semua hero marksman itu gold laner core tipe yang ini ya, yang tipe core, yang dia bakal memberikan damage banyak, tapi dia bergantung banget sama item. Jadi kalau once dia kalah item, itu efeknya jauh banget berkurang. Gitu. Terus selanjutnya ada gold laner tipe fighter. Nah ini yang tipe fighter ini sekarang lagi jarang ditemuin, tapi untuk draft-draft tertentu ketika lagi scrim atau lagi turnamen itu coach bisa pakai gitu ya. Aku masih bisa pakai dan ini balik lagi ke playernya karena kalau misalkan kalian keseringan main gold laner yang tipe core gitu, nggak pernah megang fighter, ya biasa fighter ini ada di XP lane, nanti kita bahas. Cuman pada saat kalian mau pakai fighter taruh di gold lane, ya itu perlu penguasaan hero ya, karena hero tipe fighter ini lebih sustain dan jadi pilihan aman saat lane gitu ya. Kelebihannya di situ, cuman kekurangannya nanti damage-nya ya pasti nggak sebesar kalau misalkan kalian pakai gold laner yang tipe damage kayak gitu ya. Secara range juga biasanya dia kalah, tapi kelebihannya dia bisa sustain. Nah selanjutnya gold laner tipe speed pusher atau yang mobility-nya tinggi ya. Hero dengan mobilitas tinggi untuk rotasi yang sangat cepat. Ini ya balik lagi ya, hero-hero dengan mobilitas tinggi itu kayak yang tadi siapa, Benedetta kayak gitu. Jadi yang punya mobilitas tinggi lah itu untuk bisa jadi ke speed pusher kayak gitu. Oke, gold laner. Nah, untuk gold laner dia yang paling penting adalah kapan bisa nentuin waktu untuk join fight. Ingat, landing phase gold laner untuk bisa menyadari landing phase gold laner itu kalian perlu menyadari peran kalian sebagai damage dealer. Ya, damage dealer itu berarti memberikan damage paling tinggi nih gitu. Jadi kalau damage-nya paling tinggi ya pastinya bakal jadi target lock ya, bakal jadi target lock. Nah, supaya nggak jadi target lock, kalian mesti sadar akan map. Karena berpotensi terkena gank. Misalkan dari sini ke gold lane. Ya, dari sini di gold lane, atau misalkan di sini deh, kita ke sini ya, ke atas. Ya, kita ke gold lane di sini. Nah, yang sering terjadi adalah misalkan lagi menang laning phase, terus nge-push terus sampai sini ya, nge-push terus sampai sini, mapnya di sini nggak dilihat ini, nggak ada yang tahu nih ya, di sini gelap gitu kan, musuhnya juga pada ngilang, akhirnya musuhnya datang ke sini, kita nggak tahu gitu kan, dan nggak dapat info juga. Nah ini yang sering terjadi, akhirnya kita kena pick off ya, di sini kita di kill karena di pick off dari sini gitu. Jadi supaya kita tahu ya, supaya kita bisa lebih bertahan di game, di laning phase ya, tentu aja mesti sadar akan map. Ini penting banget kalau misalkan kalian mau bermain sebagai gold laner ya. Jadi sadar akan map, cek bus ini kalau misalkan udah pada gelap nggak ada informasi apa-apa, ini bus di sini mendingan stay di sini daripada kalian ketahuan ngumpet di sini ya, ini jauh lebih bisa kena geng, mendingan ngumpet di sini. Kenapa di sini? Karena kalau misalkan musuhnya datang dari sini ya, atau bahkan dia muter dari sini, itu kelihatan kalian masih punya escape plan ke sini, itu masih bisa kabur lah, mereka mau potong pun susah kayak gitu. Jadi mesti sadar akan map karena nih potensi kena geng ini besar banget kalau kalian jadi gold laner gitu. Matiin aja gold lanernya, nanti gold laner kalah, damage-nya pasti kurang, gampang menangin gamenya kayak gitu. Itu konsepnya kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah yang selanjutnya adalah farming sebanyak mungkin untuk dapatkan gold ya, untuk mendapatkan power spike. Ingat, gold laner tadi damage-nya tinggi, tapi dia bergantung item untuk yang tipe core. Jadi biasanya itu harus farming sebanyak mungkin ya. Cuman yang sering terjadi kalau yang baru-baru jadi gold laner, keasikan farming nggak ngeliatin map ya, tadi udah kita bahas. Keasikan farming nggak ngeliatin map, akhirnya kena pick off, mati, goldnya ketinggalan kayak gitu. Atau bahkan dari sini kita sebagai gold laner kita nggak tahu kapan join fight gitu. Jadi pada saat misalkan udah ada objektif gitu, udah sampai menit ke-8 ya, Lordnya udah ada, kita masih maju aja terus gitu, nggak ngikut ya, cuman jalan satu jalur aja, jangan juga gitu. Tapi kita mesti tahu juga kapan kita mesti join fight, karena damage-nya itu ada di kita ya, susah nanti. Nah itu damage-nya ada di kita ya, damage-nya ada di kita. Oke. Selanjutnya
Explainer ya. Ini explainer. Untuk explainer sendiri ada 3 tipe juga ya. Ada fighter, ada split pusher, dan ada tank. Yang tipe fighter ini sama ya. Pasti kelebihannya adalah dia bisa lebih sustain dan biasanya dia kuat di lane dan sustain melalui bloodlust atau lifesteal ya. Buat yang belum tahu ini apa? Bloodlust atau lifesteal ya. Bloodlust ini adalah ketika kalian pakai skill itu nambah darahnya gitu. Kalau lifesteal kalian pakai basic attack itu nambah darahnya. Jadi beda ya. Kalau bloodlust pakai skill, kalau lifesteal itu basic attack gitu. Nah, ini biasanya dimaksimalkan oleh hero-hero yang ada di XP lane yang tipe fighter. Oke, terus selanjutnya ada yang tipe mobility, tipe split pusher ya. Kelebihannya sama ya, mobilitasnya tinggi, rotasinya cepat di sekitar map. Jadi kelebihannya ya supaya bisa rotasi atau bisa muter-muternya itu lebih cepat. Itu XP laner yang mobility. Itu. Yang terakhir ada XP laner tipe tank ya. Konsepnya sama ya, bedanya kalau misalkan roamer kalian pakainya tipe assassin, kalian bisa nutupin XP laner-nya jadi tank gitu. Bisa ambil XP laner tank. Ya, XP laner tank ini hero yang bertindak sebagai garis depan untuk menyerap damage bagi tim supaya nabrak-nabrak itu ada yang nahanin lah gitu. Kalau misalkan nggak ada yang nahanin kan susah juga timnya. Jadi yang tipe tank ini biasanya jadi sandbag. Oke, dari situ kita lanjut ke laning phase-nya. Ya, laning phase-nya menit 0 sampai 5 ya, tentu aja sebagai XP laner kalian mesti tahu bahwa kalian itu adalah first turtle guard ya. Jadi turtle pertama itu pasti ada di jalur XP laner. Jadi kalau misalkan turtle-nya ada di sini berarti XP laner-nya ada di bawah. Kalau turtle-nya ada di sini berarti XP laner-nya ada di sini gitu. Nah, berarti apa? Ya, kalau misalkan kalian sebagai XP laner ya tentu aja kalau udah masuk ke menit 2 ya, menit 2 itu kan si turtle-nya up gitu. Nah, turtle-nya up berarti kalian sebagai penjaga turtle ya kalian mesti info ya, buka map di sini, buka map di sini, atau bahkan ngebantuin damage di sini gitu ya. Jadi ngebantuin supaya bisa dapat objektif turtle-nya. XP laner first turtle guard ya dia. Dan dia biasanya untuk XP laner ini dia punya macro team paling kuat. Gitu. Kenapa macro team paling kuat? Karena once kalian jadi XP laner itu tanggung jawab laning phase-nya itu besar banget di kalian ya, tanggung jawab laning phase. Ingat, kalau misalkan kita main Mobile Legends kan berlima, misalkan teman-teman kalian berempat udah kumpul di sini ya, sementara minion yang musuh itu lagi nge-push ke sini, udah nge-push sini udah hancur lagi gitu ya. Nah, yang bertanggung jawab untuk nge-clear ini siapa gitu? Yang bertanggung jawab ya yang punya macro team paling kuat, biasanya XP laner. XP laner dia yang mesti nge-clearin. Kenapa? Karena gold laner ini perannya besar sebagai damage dealer. Kalau misalkan gold laner-nya ke sini, damage-nya kurang. Jadi biasanya yang kayak gitu adalah XP laner yang defense ya. Jadi si gold laner-nya bisa ngebantuin untuk ngambil objektif atau untuk team fight kayak gitu. Nah, sebagai XP laner juga jangan lupa bahwa kalian itu harus punya laning phase yang kuat. Karena dia biasanya sering berada di posisi 1v1 situation ya. 1v1 situation. Karena roamer ya, ini di sini XP laner-nya, sini XP laner, sini XP laner. Roamer mostly itu rotasinya ke sini ya. Strategi khusus aja dia rotasinya ke XP lane. Cuman biasanya itu ngebantu ke gold lane. Jadi gold lane-nya berdua ya. Gold lane berdua, mid lane di sini, roamer-nya di sini ngebantu jungler gitu. Nah, XP lane biasanya 1 lawan 1. Jadi kalau jadi XP lane jangan pernah mau di solo kill. Karena kalau kalian di solo kill ya itu keuntungan besar bagi timnya gitu ya. Jadi better daripada mati ya mendingan sustain aja di lane gitu. Jadi kalian mesti kuat ya, terutama buat XP laner, sering-sering buy one, sering-sering ajakin teman kalian buy one ya, belajar menangin lane phase kalian karena kalian paling sering berada di 1v1 situation. Oke, dari situ ya, dari situ aku pengen ngajak kalian buat join ke Rarky Academy ya, karena selain banyak ininya, yang pasti di situ kalau misalkan kalian mau join komunitas, kalian bakal ada komunitas juga. Tapi di sini kan udah ada komunitas ya, udah ada komunitas, jadi ya maksimalkanlah komunitas kalian untuk bisa sama-sama berkembang. Nah, sekarang ada ekstra ya, sebelum kita nanti masuk ke game
nanti kita masuk ke game, kita bakal evaluasi, ya bakal ada ekstranya ini apa? Ini sebenarnya strategi game, ya strategi game. Kalau kalian sering scrim, kalian sering turnamen, pasti bakal ketemu sama kayak gini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada team fight, ya, ada pick off dan ada split push. Oke, ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah team fight itu, ya, team fight itu bisa menang lawan pick off. Sementara pick off itu bisa menang lawan split push. Ya, tapi split push itu bisa menangin lawan team fight. Oke, kita cari perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah di sini. Untuk strategi pertama yang team fight, ya, strategi pertama team fight. Di team fight ini biasanya diisi sama draft yang kuatnya itu kombonya itu bertiga berempat gitu ya. Contoh misalkan kalian pakai Estes Fredrin, ya, Estes Fredrin terus ada Yves gitu. Nah, itu udah pasti team fight banget. Karena kalau dia nggak team fight dia pasti bakal percuma. Nah, waktu dia team fight, ya, di sini dia berempat berlima. Nah, dia bisa menang lawan pick off. Kenapa bisa menang? Karena kalau pick off itu posisinya kan satu, ya kan. Jadi satu ini mau ngambil satu, biasanya tuh kayak pakai hero-hero yang bisa solo kill kayak Saber atau yang bisa ciduk lah gitu ya, Natalia gitu. Nah, ini bakal gagal karena di team fight ini biasanya di sini ada isinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi ketika satu mau coba pick off, ya itu nggak bakal bisa, pasti bakal kalah, bakal ketabrak balik, malah akhirnya dia mati gitu. Jadi strategi team fight itu bisa menang lawan pick off. Tapi strategi pick off, ya, strategi pick off ini bisa menang lawan split push. Split push itu gimana? Split push itu kan ada 3 jalur ya, ada 3 jalur. Jadi kalau misalkan semuanya lagi di sini, misalkan semuanya lagi di sini, ya semuanya lagi ngumpul di sini. Nah, yang bisa ngalahin untuk split push, ya jadi si pick off ini semuanya lagi di sini, yang satu split push nih, yang satu split push ya. Ini teman-teman kalian nih semuanya ikut nih di sini defense, gitu ya, di sini defense ya. Nah, yang bisa mati di sini adalah yang pick off. Ya, jadi yang split push ini kalah sama pick off. Cara pick off-nya gimana? Ya, kalian punya boost tersendiri nanti. Ya, punya boost tersendiri dan itu coach nggak bisa share di sini karena itu masuknya ke strategi. Ya, di mana pada saat kalian melakukan pick off itu kalian bisa mengalahkan strategi split push. Jadi di sini bisa kalian matiin dulu dengan cara pick off ya. Kalian matiin dulu, kalian pick off. Dari situ baru kalian join ke sini dan yang split push akhirnya kalah. Gitu. Tapi strategi split push ya, walaupun dikalahkan sama pick off tapi dia bisa menangin team fight. Kayak misalkan tadi ke sini. Ini udah berlima nih. Ya berempat, ya berlima gitu. Terus teman kalian di sini juga sama tahan defense. 1, 2, 3, 4. Biasanya jangan situ deh, di sini aja. Di sini. Ya. Di sini udah ngumpul 1, 2, 3, 4. Terus di sini teman kalian juga udah ngumpul mau kontes ke Lord 1, 2, 3, 4. Sini 5 gitu. Nah, tim fight bakal kalah sama split push. Kenapa? Karena once udah kayak gini, pasti kan objektifnya kan mau ngambilnya ini gitu. Ya, mau ngambil ini. Tapi yang bisa dimenangin adalah dengan kalian split push. Gitu. Ya gunakan beberapa bush supaya habis itu bisa ngancurin sini dan ke sini. Kalau misalkan sampai karetnya udah hancur, pasti sini orangnya ada yang balik. Entah 1 atau 2 balik, dari situ baru dihajar sama teman kalian, baru bisa ngambil gitu ya. Jadi strategi team fight ini kalah sama pick off. Sementara strategi team fight bisa ngalahin strategi pick off. Strategi pick off bisa ngalahin strategi split push, tapi strategi split push itu bisa ngalahin strategi team fight ya. Tergantung kondisi tim kalian dan draft kalian seperti apa, pakai strateginya seperti apa, dan itu yang bisa kalian gunakan untuk memenangkan pertandingan. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanya sebelum kita mulai match kita? Ada yang mau ditanya nggak? Oke, thank you coach. Waduh, jelimet nih kalau buat saya sendiri jelimet nih coach. Masih baru. Buat pemain-pemain Mobile Legends sih udah pasti udah hatam lah semuanya. Di saya tambah pusing nih, coach. Coach ini pemain pro juga nih coach, Raffi Marcus coach. Waduh. Oh, problem coach, problem. Problem. Oke.
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke match dari Oh teman-teman? ini nih, ada yang mau ditanya nih kan dari Feli ya. Contoh hero yang bisa pick off coach, ya itu ada Kadita, Kadita bisa pick off. Terus hero-hero eh, yang bisa pick off tuh yang punya burst damage instan ya. Jadi kayak Kadita, terus tadi kayak Saber. Sebenarnya sih masih banyak banget sih hero-hero yang bisa pick off ya. Dan itu strateginya sebenarnya nggak cuma hero-nya doang, tapi bisa juga 2-3 orang itu bisa melakukan pick off. Gitu. Kayak misalkan contoh kalian punya Kaja, ya Kaja dibantu sama MM kalian gitu ya, itu bisa juga. Atau punya Franco, jadi ada combo-combo yang bisa dilakukan untuk pick off. Jadi pick off itu bukan hanya hero-nya, tapi itu adalah strategi ya. Jadi strategi untuk bisa melakukan pick off kayak gitu. Yang pasti kalau kayak modelan yang tipe-tipe support ya nggak bisa lah gitu, nggak bisa pick off kecuali supportnya dibantu sama yang burst damage itu baru bisa. Jadi kombinasinya seperti itu kayak gitu. Coach, kalau Nana itu mid lanernya dia apa sih ya, Coach? Lebih ke apa ya? Soalnya lagi suka pakai Nana nih, Coach. Nana. Kalau Nana itu dia early-nya itu kan dia punya efek slow ya kan, dia punya Molina juga gitu. Jadi untuk Nana itu dia lebih kayak ke support ya, ke support. Karena Nana untuk defense-nya dia juga bisa. Ya, dia bisa untuk menghindari pick off. Kayak contoh misalkan musuh ada yang mau pick off, tapi dia taruh Molina di deket damage dealer kita. Gitu. Jadi once musuhnya deket mau pick off, malah berubah jadi kelinci gitu ya. Jadi si Nana ini lebih ke tipe support gitu. Damage-nya tapi dia juga punya damage. Cuman kalau misalkan diklasifikasikan dia lebih ke apa, coach lebih suka nyebutnya Nana itu lebih kayak ke yang ke supportnya gitu, mid laner tipe supportnya karena ngebantuin banget untuk efek slow ya, efek stun, terus juga efek immobilize-nya berubah jadi Molina itu ngebantu banget gitu. Oke, Siap-siap. Thank you, Coach. thank you, sama-sama. Oke. Ada lagi nih coach dari Gary coach. Gameplay cutting minion bagaimana coach katanya? Oke, gameplay cutting minion. Kalau cutting minion itu ada di kelas RRQ Academy. Jadi jadi nanti itu masuk ke yang ininya pembahasannya. Cuman kalau buat cutting minion ya mungkin spill tipisnya biasanya itu dilakukan sama XP laner sih, gitu, sama XP laner dan juga punya mobilitasnya cukup tinggi, gitu, punya mobilitasnya cukup tinggi. Karena kalau misalkan dia jadi mid laner yang XP laner yang agak lambat dan nggak bisa fast clear, itu agak susah untuk cutting minion, gitu. Ya, yang cutting minion tuh banyak sih kayak Benedetta, Chow, terus juga Yuzong bisa, ya, Lapu-Lapu juga bisa, itu banyak sih yang bisa cutting minion. Oke. Oke. Berarti harus subscribe RRQ Academy ya coach ya. Iya, ngebantu juga. Dari Feli nih coach, ini bisa dijawab nggak coach? Gameplay hold minion di gold lane itu bisa nggak coach? Gameplay hold minion di gold lane. Hold minion di gold lane itu mau buat apa dulu nih? Mau buat ngambil apa? Karena kalau misalkan mau kayak apa namanya nge-freeze lane ya di gold lane biasanya itu buat nge-zoning out gold laner musuh gitu. Jadi supaya gold laner musuh itu nggak dapat XP, dia nggak dapat gold, dia ketinggalan level. Nah dari situ pada saat ada team fight, gold laner kita bisa join team fight, gold laner musuh itu ketinggalan power spike kayak gitu. Jadi biasanya dia ngeholdnya untuk seperti itu sih. Buat di early ya, di early karena tadi kita lagi belajar tentang laning phase di menit 0 sampai 5 dan biasanya kalau mau ngehold minion di gold lane itu fungsinya seperti itu. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah nggak ada nih coach. Yang ada. Udah nggak ada ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kapan kita war bareng, Coach? Ayo main kita. Ayo kita mabar. Ayo kita mabar. Oke, gimana Bro Yuda? Apakah lanjut ke match ya kita hari ini? Ya, lanjut coach. Boleh coach. Ini berarti aku Oke. share dulu ya, biar di-add ya ID-ku ya coach. Oke, sambil kita nunggu di setting untuk ini ya, mungkin di sini siapa yang bisa mabar ya? Kita bakal 5 lawan 5 di sini. Siapa yang mau mabar? Yang mau ikut mabar boleh langsung share, langsung add ya. Nih langsung add ID-nya Bro Yuda. 13949599687. Ya, terus langsung login nanti kita buatin room
Apakah ada yang mau bergabung? Bukan bukan mau sih sebenarnya, lebih tepatnya coach ngajakin ya, ayo kita main ya, ayo kita Iya, main gitu. ayo. Ayo kita Ini praktek ya, kita praktek, kita langsung main ke Aduh, lagi bawa mobil lagi coach. Kacau. aduh. Ya, nanti nih berarti nanti mesti mabar nih sama Siap Bro dong, Raffi nih. pasti pasti. Coach, kalau misalkan Resep, orangnya yang kurang dari 10 nggak bisa ya coach ya berarti. Cari random gitu. Misalkan dari yang Kalau kita kurang, nih nggak nggak ada 10 gitu yang bisa join. oke, nanti aku coba minta bantu ya kalau ada yang ini ya. Wah, ini Erik, ada Erik David. Glenn. Ini juga pemain pro nih coach. Erik Glenn Oh, ini oke. Pak Joseph cuman pro-nya ini PS5 coach. Mas 5, Pro siap. apaan? Pro. Pro. Oke, udah aku add kayu. Kata Feli. tunggu nih Yud, dikit lagi sampai pagi sore Yud. Gabung nih Yud. Ya, oke, siap. Siap, siap, siap. Ini ngeliat pertemanan gimana sih? Ya, Mungkin Karoy. Kok Karoy pantau aja dulu. Siap. Ini kalau Karoy coach juga nih kok, coach Rino. Cuman coach Apa nih? geologi. Bagus nih, siap. Nanti kalau bisa ngalahin Raffi Markus, nah itu baru Ke Karo ya. lawan gua. Coach kerohanian kalau itu coach. Kenapa? Coach Rohadian. Coach kerohanian. Oh, Coach Kerohanian. Coach Kerohanian. Dia dukung kita doa kalau main nanti. Siap, siap. Ini Oke. Bro Raffi itu meskipun dia Jakarta tapi lagi kerja di Solo dia. Wah, jauh banget ya. Oh, Mantap. dia kepala cabang BRI Solo. Wow, luar biasa. Keren. Mantap. Roy Yonatan juga keren nih. Oke, Ini dulu yang saya didik, Roy Yonatan, Yosef Wijaya. Tadi ada Erik, wow, hampir nyamain gua dulu Erik tuh. Erik, ambil HP-nya, Erik. HP-nya yang disamain. Ya, lanjut ya. Oke, Oke. coach, ini aku share screen ya coach ya. Screen Boleh, ya coach. boleh. Bentar. Sorry, aku share screen dulu. Ya, kalau saya sih mabarnya sama Pak Roditus. Oh, Ini ya, teman-teman udah lihat ya. siap, Kak. Oke, kita ke room custom. Custom ya coach ya. Custom Grafik ya grafik. coach. Betul. Nah, ini aku ke atas ini ya coach. Atlas. Terus unlock mythic battlefield. Unlock mythic. Oke. Battlefield. Oke. Udah. Terus invite. Berarti ada Federova sama Capamba. Mana nih yang lain nih? Belum Itu ada. udah coba ke minimize dulu deh yang ke kanan atas. Terus ke bawah itu yang bawah kanan yang buat tambahin orang. Ini. Tapi yang ke sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya. Ini coach. Iya. Nah itu mana tadi? Udah ada yang add lagi belum? Tadi udah ada yang add lagi belum? Ayo yang lain mana nih? Capamba. Belum ada nih kayaknya coach. Gary, Roy, kayaknya lagi ngebuka nih kali coach. Lagi yang buka. Oke, coba kita sambil tunggu ya kalau kita sambil tunggu. Itu bukan ID-nya Yud. ID-nya ini Kak. 139 ada di chatbox 139 439 687. Kita upload kita. 139 495 9687. Invite ya. Oke, mana lagi nih? Baru satu orang nih. Baru satu orang.
Nih Gary Abraham nih coach, sudah nih coach. Ya udah. Oh, Ini followernya penuh. Cak Mamba 2 Ya. siapa nih? Cak Mamba 2 ya? Nah, Nah, kami tuh. Gary Abraham. Woi, I'm coming. Mantap. Yang mana? Cumi pedas ya? Cumi Izin pedas, cumi Markus. asin. Ya ini cumi pedas, cumi Oh, asin. izin Markus. Tim-tim cumi nih coach. Mantap. Kita lihat nih coach permainan tim cumi ya coach. Tim cumi-cumi. Ini tim cumi Lagi. setiap hari, hampir setiap hari main coach. Oh iya, Waduh, coach, saya udah nggak push pernah rank main, terus. coach. Push rank terus. Push rank terus. Mana lagi nih? Belum ada lagi ya? Lagi. Zoom-nya tetap on ya kan? Nggak dapat. Lagi nggak? Lagi? Si Feli Minus berapa berarti? 1, 2, 3, 4 ya. Minus 4 ya. Nah, aku ikut main deh biar ngisi juga deh. oh, iya. Coba yang teman-temannya, yang ada teman-temannya bisa di-invite kali ya coach ya? Bisa nggak sih coach kayak gitu? Bisa, boleh. Kalau misalkan mau ikut, boleh. Ya kalau ada yang Cuman mau kalau gitu berarti dijadiin satu tim aja yang dari kita nih, yang dari kita jadiin satu tim. Kan ini udah Oh. berlima nih, Oh iya udah berlima, benar juga ya tuh. kan? Kalau berlima lawan random gitu nggak bisa ya coach ya? Nggak bisa. Kalau misalkan mau custom 5 random itu mesti ranked atau klasik sih. Cuman kita nggak bisa lihat. Oh nggak bisa jadi referee ya? Iya. Coba ya. Oke udah si Erika. Lagi nih. Lagi nggak? Apa lagi nih Erika? Ini Feli udah ya. Cak Mamba siapa sih? Yosep. Kalau nggak ada kita 3 lawan 3 nih. 3 lawan 3. Izin ketua masih di jalan ketua. Oh masih di jalan ya Sep. Oke. Oke, coba aku bantu invite. Nah ini siapa nih coach? Ada AS. Siapa? Tahu nih Nggak tahu. AS Kapak. Digendong. Nggak digendong lah. Ini pakai akun kecil ini emblemnya kosong nih. Cuman bisa. Nah Elian siapa nih Elian nih? Elian. Ini Elian nih. Has not unlock custom. Wah, Elian belum di unlock nih customnya nih dia. Oh, belum ini. Oke, berarti Ayo, ada lagi. Nah, KNC siapa nih? Wah, teman dari ini nih kayaknya. Elian masih belum ya, belum di unlock. Ini KNC kita Yuk, ajak. Kevin Moses sama Selo yuk. Erika bisa minta tolong nggak Erika? Aku soalnya screen mirroring. Nah, ini ada Oke, KNC. Kak. Tolong ajakin, kasih ID ku. Elian
Siapa ini? Ayo 2 orang lagi. 3 kalau bisa ya biar coach bisa jadi referee nih. Iya. Umi Asin, Jin Markus. Nah, siapa nih? Kita ajak nih Mylok. Cak mana keluar sih? Abang, Mylok nih yang mau ya Mylok. Oke, coba aku invite satu. Coba diajakin guys teman-teman yang lain. Nah, ini ada nih siapa nih? LYRR. Iya nih anak muridku di sekolah Citra Berkat, sekolah Mari Joseph yang ini. Oh, oke. Wah, ada lagi nih MTM Subasa. Wah, keluar dia. Ayo diajak teman-temannya yang lain. Bung Eki ada nggak nih Bung Eki? Bung Oi, Bung Roy, cumi pedas. Roy nggak ada temennya Oi. Ada lagi nggak? Ada lagi yang bisa bergabung, 2 lagi. Elian, nggak bisa ini Elian. Nah, ini Zoe. Wah, keluar nih coach. Udah jadi referee nih coach. Bentar, itu muridku juga di ini. Cewek dia. Nah, itu bisa Oh, itu. oke. Tim kanan apa aja. BSS. Nah, ini udah nih coach. Udah. Oke. Terus nih saya ngapain nih coach nanti coach? Ini berarti kalau ada satu lagi sih, aku baru bisa ini sih. Ada satu lagi nggak? Ayo satu lagi guys, diajakin guys temennya guys. Siapa nih yang bisa gabung? Yuk, coba kontak Mas Dito. Coba Erika. Minta tolong Erika. Mas Dito, Kalau nggak ada aku main nih. Kalau aku main berarti, tapi yang di sini berarti mesti masuk ke breakout room sih. Soalnya kalau misalkan di share screen di sini nanti jadi bisa nyontek, jadi bisa mirror, jadi bisa spion nanti. Ya bisa spion, nggak boleh. Ini berarti siapa aja nih yang ini? Coba kita bikinin breakout room ya. Ayo satu lagi siapa nih yang mau gabung? Ajak-ajakin dong teman-temannya. Berarti ini siapa aja tadi yang udah di room? Yang udah di game siapa aja? Nah, Jamie nih siapa Jamie nih? Jamie, ayo Jamie masuk Jamie. Nah, Jamie nih coach, ada nih coach. Oke. Oke. Cuman kita mesti ini nih, mesti masukin ke breakout room yang udah ada di room nih, yang tim kiri sama tim kanan nih, biar Oh enggak. ya, Erika minta tolong breakout room bisa Erika? Jadi coba aku bantu deh. Ini Fedorova berarti ini ya, Fedorova aku masukin ke room. Ya, Fedorova, room terus 2, Roy Fedorova Yonatan. room 1 deh. Fedorova room 1. Ini room 2. Oke, Fedorova. Roy Yonatan, ada Gary Abraham nih coach.
Yonatan ke yang nicknya apa? Cumi pedes. Cumi pedas berarti cumi pedas room 2. Yonatan room 2. Terus Gary Abraham sama kayak cumi pedes coach, satu tim. Sorry ya coach, saya nggak bisa ngeliat screen. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus siapa lagi? Yonatan yang Terus ini ada kedua. Eugene Marcus, Raffi Marcus tadi coach. Dia di grup yang satunya, grup 1. Bentar. Sama Primananda tuh Yun, Primananda. Primananda ya? Ya, Ya, Primananda. Terus Cak Mamba siapa ya? Feli ya, bukan ya? iya Feli Cak Mamba. Ya, Cak Mamba, Feli coach. Oke, bentar. Room. Room 1 tadi siapa aja? Grup 1, Fedorova, Raffi Marcus, Feli. Ini ada BSS sama LYRR nih, anak ininya coach ya. Anak murid ya kayaknya coach. Oke. Assign. Room 1. Room 1 Bukan Fedorova, Zoe. Raffi Marcus, Feli. 1 Bukan Zoe tadi yang keluar siapa nih? Fedorova. Yang keluar Jamie keluar. Wah, Fedorova, Jamie siapa tadi ya? Raffi Marcus, Feli. Nah, Jamie masuk lagi nih, invite lagi. Ayo masuk Jamie. Nah, Jamie. Oke, Raffi Marcus kayaknya nggak ada ya di sini ya. Ini ya. Raffi Marcus udah keluar kali dari Zoom-nya ya, coach? Nggak tahu makanya. Terus yang kedua berarti Giri Iya, Roy Raffi Primanda. Marcus sudah keluar Udah dari ya? Zoom. Ya, Raffi Marcus udah. Giri, Yang tim Roy, 2, Roy, Gary Abraham, udah ya? Roy Yonatan ya, dan Primanda. Oke. Sama Oke, siapa tadi? dah. Udah ya? Dah. Oke, kayaknya udah bisa dimulai. Udah ya? Ini tinggal start game ya, coach? Tinggal start. Tapi mereka ready dulu, ada yang belum ready. Oh, waduh ada Richard Miller siapa nih? Coba yang belum ready, udah nih, udah semua. Start ya, coach. Oke. Ada yang belum join ini ya? Oh mungkin pakai handphone ini kali. Iya, mungkin pakai handphone dia Zoom-nya. Oke, kalau gitu kita yang di sini kita jadi komentator ya, kita lihat. Ada. Baik, dari sini aku coba jadi komentator ya. Dari sini kita akan melihat ya pertandingan dari dua tim. Di sini di mana tim satu diisi oleh Fedorova dan juga Feli ya. Sementara di tim 2 ada Giri Abraham, Primananda Adi Kusuma dan juga Roy Yonatan. Oke. Dan kita lihat di sini dari banning phase yang pertama sudah di ban Kaja. Ya ini pasti kalau nge-ban Kaja ini ranknya udah mythic nih. Karena kalau udah rank mythic, ban Kaja Joy itu udah pasti ya. Kaja Joy sama Arlot itu. Nah, sementara di tim kedua ya nge-ban Atlas sama Edit ya. Ini dari banning phase-nya sebenarnya sih kurang efektif tim 2 gitu. Jadi kalau kurang efektif ya, coach ya. ya, karena nge-ban Atlas di pertama kemungkinan besar cuma mau pakai Franco gitu. Ketua Yuda ngerti emang? Hah? Nggak ngerti, Joseph.
Kita Atau mau ternyata mau aja. pakai Estes. Oke, jadi ngeband Atlas karena mau pakai Estes. Oke, Estes Odet. Ya, ini hero nggak meta. Ya, hero nggak meta tapi dipakai mungkin karena memang hero powernya. Ya, sementara tadi di sini sudah ada Bro Roy ya, Cumi Bro pedes. Gary, Bro Gary yang tadi pakai Nana, yang nanya Nana. Oh, yang nanya Nana, iya Gary. Iya, Bro Gary ya. Ini Raffi, sorry Raffi. Bro Raffi. Oke, langsung keluar ya Nananya ya. Nananya langsung keluar nih. Nana, Florin dan juga Wan Wan ya. Florin sama Wan Wan masih connect dan wah ini Juliannya ini nih mahal skinnya. Itu skin mahal itu di atas kalau skin Jujutsu Kaisen di atas 500 ribuan. Wih, Bisa nyampe segitu skinnya. Pak siapa Yud? siapa? Pak itu siapa? Yang pakai Julian siapa? Yang pakai rambut merah namanya Pak. Pak, nggak tahu siapa tadi ini ya Kak Giri. Pramana apa enggak? Itu skinnya mahal tuh, skin gacha. Skinnya mahal tuh. Skinnya mahal ya, skin mahal. Niat dia baru. Oke. Ya, dari sini ada Arlot di band juga. Ini udah dari banding face-nya sih tim satu sih bagus banget banding face-nya. Ya sesuai dengan ini ya meta high rank ya. Ya. Untuk cuman kalau dari tim kedua itu Saber Edit Atlas. Seharusnya ngambil Fanny kemungkinan, tapi kayak Fanny nggak mungkin karena udah ada Julian Jungler di sini. Mungkin biar nggak di lock ya, jadi makanya ngeband Fanny. Ngeband Saber. Gitu. Cuman di sini kita lihat ada Hanabi ya. Hanabi ini juga marksman tidak meta, tapi kita bakal lihat ya, bagaimana Hanabi di dalam game. Karena Hanabi ngelawan One sebenarnya cukup sulit. One dengan mobilitas yang tinggi, dia bisa lompat-lompat. Hanabi memang benar-benar ngandelin basic attack-nya. Biasanya pakai Inspire biar tambah cepat serangnya. Sementara di sini ada Tamus dan juga Roger. Oke. Tamus Roger, di sini yang tahan badan berarti XP lane-nya itu XP lane-nya fighter ya, Tamus. Tamus badannya cukup tebal karena punya Inferno sama ada pakai ini ya Vengeance ya, pakai spell Vengeance. Ini ada Gatot Kaca ya coach. Gatot Kaca betul, signature hero dari Indonesia. Coach kira-kira kanan bagi kiri coach. Kira-kira coach, kira-kira kanan bagi Kalau dari draft sebelah kiri. kiri ya. Kalau dari draft sebelah kiri, tapi ini tergantung Estes nih. Ini Estes sama Odet ini bisa on point nggak? Karena Estes sama Odet itu bisa matiin one juga. Jadi kalau di tim satu itu one-nya, cuman balik lagi di sini di tim satu itu punya Nana ya, di mana Nana bisa kasih ini juga, bisa kasih crowd control juga ya, bisa bikin ubah jadi Molina ya. Jadi di sini perannya itu tergantung di gold laner-nya ya. Gold laner-nya ada One sama ada Hanabi. Ya peran besarnya menurutku ada di situ. Jadi kita lihat gold laner-nya siapa yang menang, itu kemungkinan besar bakal memenangkan pertandingan. Jadi emang full of strategi nih coach ya, coach main Mobile Legend ya. Iya, kalau udah nyampe itu udah kayak pakai ke strategi karena itu nanti udah masuk ke banding phase. Yang kayak tadi ngeband-ngebandnya siapa, kita mau pakai siapa gitu. Ya. Kalau ini kuatnya nanti di Atlas di Estes ya, Estes sama si Odet, sama sebenarnya kekuatannya di Julian nih. Juliannya kalau early-nya kuat ya, Juliannya bisa ngegeng di early menit 0 sampai 5 dia udah bisa ngegeng, ngekill, itu tim B bisa lebih unggul. Gitu. Jadi kelihatannya nanti dari Juliannya gitu. Tapi kalau Juliannya bisa disurprise, bisa ditahan pergerakannya, itu ke tim satu nanti bolanya. Oke, sekarang Bro Yuda coba pencet itu deh, minta tolong pencet yang sebelah kanan atas. Itu ada tanda panah ke bawah, itu di bawah. Sama yang kanannya sebelah lagi yang kotak. Ini. Itu dipencet yang ke tengah. Nah, oke, sekarang kita lihat ke bagian Julian. Julian dipencet Juliannya yang merah, yang rambutnya merah. Rambutnya merah. Yang sebelah kanan, Sebelah kanan, sorry. Yang pak. Nah, itu kita lihat situ. Ya, karena kita mau lihat tadi landing phase-nya bisa apa enggak ya dari sini. Sekarang coba ke Hanabi, Cumi Asin. Cumi Asin.
Oke, di sini kita lihat ya, lane phase-nya 2 lawan 2 nih berarti nih. Romernya dibantu ya, romernya dibantu 2 lawan 2. Hmm. Dan kalau kita lihat dari gold-nya, Hanabi lebih unggul, di situ 600 berbanding 400, tapi ini masih early ya, masih belum terlalu kelihatan. Sementara di sini yang kuatnya itu adalah Estes ya. Estes ngebantu Hanabi, Hanabinya bakal bisa free farm banget gitu. Tapi Coach, early ya, sorry Pak. tanya. Itu kan nanti coachnya ke depannya, coach. Bukannya kalau apa namanya biasanya kalau di ini ya, di mana di MPL gitu, orang pick Estes dia pasti lawannya pick ini ya, pick Faramis ya. Kalau di meta sekarang itu Faramis emang lagi jadi priority sih di meta sekarang gitu. Jadi cukup mahal ya pakai Faramis di mid lane itu cukup mahal, makanya sekarang Faramis tuh di ban, lebih kayak di ban gitu. Kalau misalkan yang kemarin sempat meta itu ada Estes, ada Faramis, itu combo mematikan tuh ya, bareng-bareng satu tim ada Estes Faramis. Cuman kalau misalkan mau pakai Faramis dibantu apa lawannya Estes pakai Faramis itu bisa juga karena dua-duanya punya efek yang cukup mirip ya. Kalau Estes ngasih heal, kalau dia ngasih nyawa tambahan kayak gitu. Cuman Estes ke counternya sama itu, sama kayak Atlas, tapi biasanya kalau pakai Atlas pakainya Purify, makanya tadi Atlasnya di ban. Karena dia emang mau pakai Estes untuk menangin ke gold lane-nya. Counternya kalau Romer Estes ini biasanya apa sih, Coach? Kalau Romer Estes bisa pakai yang lebih ke ini sih, dia harus di pick off dulu. Jadi ini kan strateginya kalau pakai Estes team fight kan, ya kan? Kalau Estes kan pakai team fight. Nah berarti cara ngalahinnya jangan ditabrak balik kalau misalkan memang nggak bisa. Dengan draft kayak gini, better main split push aja. Karena kalau main split push itu Estes cuma bisa nge-heal satu orang. Berarti yang lemah ada di sisi lainnya tuh, kayak Odet pasti sendirian, terus Gatot Kaca juga terlepas atau Julian gitu. Jadi kalau misalkan lawan strategi kayak gini, mainnya ke split push aja gitu, mainnya ke split push atau nunggu nanti sampai bisa matiin satu baru. Karena kalau mereka team fight terus kayak gini itu bakal susah ditabrak. Mereka mau coba nabrak Estes, ya masih ada Odet gitu, terus masih ada Hanabi juga, Hanabi skill satunya immune, jadi bakal susah. One one pun mau open map, mau open ulti, kalau ada SS nggak bakal bisa ngekill siapa-siapa. Oke, oke, Coach. Jadi kalau ada SS ya mesti dimainin dulu landingnya. Paling kalau counterannya SS itu dia biasanya romernya pakai Lolita. Pakai Lolita atau mid lane-nya pakai Luoyi. Karena kan apa namanya team fight kan. Gitu. Sementara Luoyi itu makin ngumpul makin seneng karena bisa yin ending-nya tuh bisa connect gitu. Sama kayak Lolita, musuhnya ngumpul, ultimate-nya bisa banyak kena gitu. Tinggal nanti mainin ke si Estes-nya aja. Dia pakai Purify apa enggak. Kalau dia pakai Purify ya berarti mesti dibantu dulu supaya Purify keluar. Oke, dari sini kita lihat goldnya Hanabi justru jauh banget lawan One One ya. Dimana di sini One One 2000 sementara Hanabi 3100. Jadi kalau dari strategi ini berhasil ya, strategi tim B ini berhasil. Estes full cover Hanabi, Hanabinya free farm buat jadiin item, jadiin power spike, berarti jadi nih untuk strateginya. Ya cuman ini blunder, Estesnya blunder, mati sama turret ya, nggak perlu itu sebenarnya. Coach, kenapa ya kalau di MPL tuh kan sebenarnya kan si Nathan kan lagi OP ya. Itu kenapa jarang di pick ya, Coach ya? Apa karena dia scaling ya? Sekarang soalnya kalau buat di gold lane itu lebih pilihnya lebih kayak ke Cloud terus Brody one one gitu masih kalah sih, masih kalah ini dia. Karena pilihannya kalau misalnya mau taruh Nathan di gold itu berarti kan jadi mage juga gitu. Cuman masalah dipakai apa enggaknya di MPL bisa jadi itu strategi playoff masih disimpan gitu kan. Nggak tahu juga kayak kemarin aja Geek Slip itu pakai Valentina Goldlane di mana itu anti meta banget ya, itu pocket pick mereka dan itu ternyata efektif buat ngelawan Melissa gitu. Kalau Goldlane soalnya sekarang masih lebih pamornya tuh Melissa, Cloud, One One, Brody gitu, masih lebih ke situ. Nah, ini ya kita tadi balik ke game. Jadi cara ngalahinnya adalah kalau misalkan musuhnya lepas dari Estes ya udah itu yang dimatiin dulu gitu. Coach ini kita pindah coach ke yang lain. Kenapa? Tokohnya. Oh iya, aku sambil lihat yang sini sih. Um,
Oke, nggak apa-apa, digeser mapnya aja yang ke bagian atas, yang lagi ada team fight tuh, lagi di tower apa tarat atas. Soalnya gimana tuh coach? Gini ya coach. Digeser aja mapnya, iya. Tadi yang ada team fight tuh. One 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 one. Cak Mamba, Cak Mamba. Tak Mamba ya. Oke, udah mati. Oke, kita lihat dari sini ya, walaupun Hanabinya menang secara gold tadi 4.700, tapi net worth timnya itu masih kalah dari tim satu. Ya, tim satu itu total goldnya 19.000, bahkan 20.000, beda 3.000 dari tim 2. Ya, tim 2 di sini yang kalah di lane mana? Yang kalah itu ada di junglernya. Ya, Juliannya ternyata nggak efektif. Kalah sama Roger di sini ya, kalah sama Roger, dan juga Gatot Kaca pun juga di sini kita lihat kalah sama Tamus ya. Ini goalnya jauh banget nih Gatot Kaca sama Tamus. Jadinya kemenangannya Nabi di sini ketutup. Oke. Nah, kalau udah kayak gini nih yang PR-nya tim 2 adalah gimana cara mereka tim fight. Karena percuma ada Estes kalau misalkan nggak. Nah, kalau kayak gini kan, nah ini ditabrak nih, ya kan? Udah berempat terus ditabrak balik. Ya itu enak karena Estesnya jadi nggak berguna, Estesnya baru hidup. Sementara pas Estes hidup, teman-temannya udah pada mati. Jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara dari draft tadi, Estes Odet itu kuatnya ada di team fight. Gitu. Jadi secara draft dan secara strateginya, early-nya berhasil. Ya, early-nya berhasil ke gold lane, tapi pada saat masuk ke mid game ini kan udah mau masuk menit 8, berarti udah mau masuk menit mid game. Nah, ini strateginya mesti dirapihin kalau tim 2 mau menang. Gitu. Cara menangnya ya mereka mesti ngumpul berempat minimal. Minimal ngumpul berempat baru bisa. Ke Raffi Marcus, Eugene Marcus ya coach. Iya. Ini berarti secara statistik grup A 1 ya coach yang unggul ya coach. Grup 1 lagi leading. Karena dari objektif targetnya aja udah menang banyak ya di grup 1 ya. Ini boleh digeser lagi Bro Ida, map-nya ke atas. Mana coach? Di atas itu boleh. Pokoknya yang lagi rame-rame, nah itu yang kita lihat ya. Oh, lagi rame-rame. Oke, dari sini ya ini sebenarnya cukup rugi karena buat matiin Tamus dan ternyata Tamusnya nggak mati berempat itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari komposisi, ada Gatot, ada Julian, ada Odet, dan ada Estes ya kan. Yang bisa bunuh Tamus siapa? Yang bisa bunuh Tamus tuh Hanabi. Cuman Hanabi pasti bakal ke counter sama Vengeance. Gitu, Hanabi ke counter sama Vengeance. Jadi ya memang kondisinya tim 2 nih sulit gitu. Kalau mereka mau menang, mereka nggak bisa incer Tamus. Tadi ingat ya, untuk nge-pick off priority target itu nggak bisa ke yang tebel. Kalau kayak gini yang bisa di-kill adalah kayak Florinnya gitu. Florin si V ya, berarti V atau bahkan One atau bahkan ke Nana gitu. Kalau ke Tamus itu sayang banget, source skill-nya kebuang sia-sia. Estesnya nih gagal ya coach ya. Kepus mulu nih. Estes sebenarnya gagal di team fight-nya sih, gagal di team fight-nya sih. Gagal di team fight-nya. Soalnya tim 2 itu fight pada saat Estesnya mati. Ya, itu tadi blunder yang tadi di atas itu mahal banget. Karena Estesnya mati terus mereka tim fight, sementara kekuatan mereka ada di tim fight kan. Gitu. Tapi nggak ada Estes jadinya ya udah susah gitu. Nah, one-one-nya udah main di sini. Walaupun one-one-nya ke pressure di awal, tapi ya itu keunggulannya one-one itu dia kalau misalkan udah jadi itemnya, ya apalagi kayak gini ya, nggak ada stopper yang bisa ngestopin one-one siapa? Cuman Gatot pun juga susah karena one-one punya skill 2 ya. Nggak punya yang bisa ngadu sebenarnya tadi cuma Hanabi doang. Makanya early-nya tadi sebenarnya bagus Hanabi dikasih makan kayak gitu. Cuman Hanabi nggak boleh sampai mati ke pick off. Jadi karena Hanabinya mati ke pick off jadinya turun ya. Ini kalau misalkan kayak gini terus nih, formasinya kayak gini terus nih, masih bisa menang. Kalau formasinya kayak gini terus masih bisa menang. Nah, Odetnya masuk nanti pada saat ada one-one, ya harusnya balik sih tadi. Di sini sih Rogernya udah nggak ada obat sih, udah 10k.
Udah nggak ada obat ya, udah jadi banget itemnya. Itu Kraken tuh siapa itu? Siapa aja? Kraken tuh siapa? Yang pakai Roger tuh siapa? Kayaknya dari ini deh, dari Kak Coach Rino deh. Enggak, Oh, bukan. Bukan Yang ya? yang dari kelasku itu si SS Zoe sama itu Tamus. Oh, nggak tahu deh siapa tuh Kraken. Soalnya, jago Rogernya. waduh, udah Roger diserang jago. Coach. Menang, Oke, menang oke, oke. satu ya Coach Kita ya. apa? Menang tim satu berarti ya. Menang tim satu ya, kita menang tim satu. Ini udah aku close breakout roomnya. Kita tahan dulu Bro Yuda di sini aja, Oh, di di sini ya. bagian ini aja. Kita bahas dari sini aja karena tadi dari gameplaynya ini udah pada balik ya semua ya tadi ya. Tadi udah aku tutup Ini sih. juga aku record Coach, kalau mau lihat video-videonya tadi permainannya Oh, bisa juga sih. oke, nggak apa-apa. Tapi dari sini dulu aja, dari sini Boleh dulu dari aja. sini Karena dulu boleh. Siap. atau mau ke record ya? Tadi record boleh deh. Kita open record deh biar bisa evaluasi tadi. Recordnya Coach ya. Nah, boleh. Raffi ngajak sambil makan rendang loh ini kata Sambil dia. makan rendang. Makan rendang menang gitu ya. Mau sombong dia ya. Ntar Coach. Kita ke advance video. Nah, ini dia. Ya. Oke. Ya, lanjut. Langsung ke bagian game. Aku mute dulu. Itu yang Kraken teman aku. Ayo dah. Invite. Berarti ada Federova sama Ayo dah. ini emblemnya. MTM Subasa. Ada Coach satu. Tapi kayaknya suara ininya mesti di mute ya. Suara recordnya bisa di matiin enggak? Keluar dulu ya. Soalnya mau pulang. Oke, siap. Thank you, Bro Raffi. Mantap. Oke, thank you Kak Afi. Namanya mantap. Oh, ini berarti Lagi sambil makan rendang sama ayam pop, jadi kurang konsen. Oke, ini berarti aku mute aja ya Coach. Ya, di mute aja. Oke. Karena nanti suara kita kan Oke, termasuk thank di you ya sini. Coach. Thank you. Ya, thank you Kak Afi. Kak, ada suaraku nggak? Ada. Ada Vel. Aku kok nggak di room ya? Di rumah mana? Enggak, itu udah selesai Vel, udah selesai gamenya. Oh, udah. Ya, jadi Udah dibalik selesai, lagi udah selesai. ke room utama kan? Lagi mau evaluasi bentar nih sebelum kita ini ya, kita bahas dulu evaluasinya. Itu recording ya, betul itu recording. Oke, Ini boleh record. di-play Bro Yuda. Ini udah aku play. Nah, ini dari Oke. dari struktur Ini bahas. langsung aja sampai ke akhir draft. Langsung ke akhir draft. Ya, tadi sebelumnya lagi. Oh, oke. Akhir draft ya ini ya. Oke, nah ya tadi di sini udah di pause dulu boleh? Oke, udah saya. Oke, dari sini tadi udah aku bahas ya, dari bending phase-nya ini tim satu bagus banget ya. Ini Kaja Joy sama Arlot ya, ini memang lagi priority band di high rank, jadi memang ini bagus banget. Sementara tim 2 ini ngeband Saber, Saber edit sama Atlas. Ini ya Atlas ketahuan kalau misalkan mau pakai Estes, cuman ngeband Saber biasanya kalau mau pakai jarang sih Saber kayak kecuali mau pakai Fanny ya itu boleh pakai band Saber, cuman selebihnya kayak sayang band Saber. Tapi juga nggak ngaruh juga karena tim 2 ya ini hero-heronya ternyata yang dipick adalah tim 1 Nana, Florin, Wan, Tamus dan juga Roger ya. Jadi lumayan di luar meta nih ya, ada Nana, Florin sama Roger ya. Roger ini masih di luar meta nih. Sementara tim 2 juga lebih di luar meta lagi karena ada Gatot Kaca, Hanabi dan juga Odet ya, di mana ini 3 hero ini sekarang lagi nggak masuk sama sekali ke meta gitu. Tapi Estes masih bisa, Julian juga apalagi gitu. Dari draft tadi udah coach bilang lebih kuat tim 1 ya, lebih kuat tim 1. Cuman kalau tim 2 mau menang itu tim fight-nya mereka mesti rapi banget. Oke, kita start. Ya, kita start, lanjut. Jadi boleh dicepetin di bagian atas, yang pas udah nyampe ke bagian atas.
Nah, di sini ya. Di sini sebenarnya strateginya cukup bagus ya, GB Gold Lane, GB Hanabi. Dan ini cukup berhasil sebenarnya, kita bisa lihat dari goldnya ya. Goldnya di leading, Hanabinya leading. Ya bisa dibilang ini cukup efektif. Cuman di sini permasalahannya adalah di XP lanernya ya. Gatot Kaca lawan Tamus, ini di Gatot Kacanya kalah ya. Sementara di sini Julian itu tadi bisa dapat first blood tapi mati sama Roger. Nah ini mahal nih karena tukerannya Julian dapat kill tapi mati sama jungler ya. Dan tadi sementara di XP lane, ingat XP lane harus punya makro yang kuat dan dia harus bisa mengatasi 1v1 situation gitu. Sementara di gold lane harus bisa cepat-cepat jadiin item dan ini sudah sudah efektif sebenarnya karena Hanabinya untuk tim 2 itu bisa menang ya dari sisi goldnya dan kesulitan nih tim 1 nih. Florin dan juga One sebenarnya cukup kesulitan untuk di awalnya gitu. Oke, kita lanjut sebentar, lanjut dikit. Boleh dicepetin dikit. Oke. Ya, dari sini kita lihat untuk ke gold ini sih sebenarnya masih ini ya, masih unggul ya. Tapi dari segi goldnya juga ini tim 1 lebih unggul dikit ya, tapi nggak masalah kalau cuma unggul dikit. Ya karena tadi Roger udah dapat turtle juga, itu lumayan objektif juga untuk di awal ya. Ini tim 1 under pressure banget gold lane-nya. Dan ini sudah bagus sebenarnya yang dilakukan sama tim 2 ya, ngepress gold lane-nya itu udah bagus banget. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi boleh dibalik sebentar, balik sebentar. Balik sebentar. Balik lagi. Tadi yang pas. Oke, nah sini ya. Nah, ini sayang banget ya, ini sayang banget. Tadi yang pas di bukan sini berarti. Ini masih ketolong ya, masih bagus banget nih. Ini goldnya udah jauh loh, beda 1000 ya, gold tendernya udah beda 1000, bahkan bisa dapat one, bisa dapat kill banyak di sini. Ini udah bagus banget. Sampai sini ini udah bagus banget. Keunggulan goldnya udah ada di tim 2 ya, udah ada di tim 2. Cuman di sini nggak penting ya, mati sama turret nggak penting banget. Itu sayang ya, sangat disayangkan mati sama turret. Dan posisi kayak gini sendirian Hanabi kayak gini ini cukup berbahaya ya. Kecuali dia habis dari ambil turret dia langsung pulang gitu. Habis ambil turret dia langsung pulang. Oke, kita lihat di sini objektifnya ya. Gold lane hancur, tapi di sini turtle-nya diambil sama tim 1. Nah, kalau kayak gini, ini mesti dilihat nih laning phase-nya nih. Posisinya one di mana, posisinya Florin di mana ya. Ini semua mapping lagi, laning phase lagi. Nah, waktu laning phase lagi, ini mesti dilihat nih. Ini gold lane-nya kan udah leading ya. Jadi udah leading. Jangan sampai disia-siakan keunggulan yang ada. 2600 berbanding sama 4100. Oke, Odette-nya AFK kah ini? Odette di base ya. Nah, ini nih, di sini momennya nih, sayang. Ya, ini momennya sayang karena nggak ada yang open map ya, tapi itu ya ini juga coach baru lihat nih, ternyata ada yang AFK nih Odette-nya nih. Jadi cukup sulit ternyata ya. Oke, lanjut. Boleh dicepetin lagi. Ya, ini AFK nih ternyata nih Odette-nya nih ya. Odette-nya AFK. Lag tadi coach, jadi keluar game. Oke, baik. Nge-lag tadi. Oke, boleh dicepetin lagi. Ya, karena di sini nih, nah di momen ini one-one-nya udah cukup balik modal ya, powernya udah mulai balik lagi pelan-pelan, tapi disinilah snowballnya dari tim 1 nih. Di sini Roger-nya juga efektif banget objektifnya. Habis itu one-one-nya cukup sabar mengejar ketertinggalan. Terus juga V coveran ke one-one-nya juga bagus ya. Tadi pakai Florin gitu, coveran one-one-nya bagus, ultimate-nya juga pas. Tadi beberapa kali ngebantu banget ya. Sampai akhirnya bisa balik nih untuk kondisinya. Dari segi gold tim itu jauh ya, tim 1 udah jauh. Dari segi objektif pun juga udah jauh gitu. Nah, baiknya tim 2 tadi ngapain? Tim 2 kalau misalkan udah dapat di atas, itu ditahan dulu, jadi tukeran Gatotnya di atas, Hanabinya ke bawah, ambil turret outernya. Kayak gitu. Nah, di sini udah sulit nih, udah sulit karena udah kehilangan power ya tim 2.
Tapi Hanabinya sebenarnya masih sakit sih, masih bisa, asal rapi. Gitu, oke. Boleh dicepetin dikit? Ya, di sini ya. Ini kalau nggak salah tadi sempat dapat kill kalau nggak salah di sini deh. Cuman nih XP-nya udah main banget ya. Ah, ini nih kerugian besar nih. Jangan pernah ngelock hero yang tebel, apalagi seperti Tamus, di mana Tamus punya Inferno, punya Vengeance ya. Kalian lihat 1 lawan 4 pun nyawanya Tamus juga nggak berkurang ya, kurangnya dikit banget, dan itu diselamatin juga sama Florin dengan ultinya. Jadi rugi banget, itu bad decision, benar-benar bad decision, karena nggak punya DPS, dan Tamus bukan menjadi priority target untuk di kill kalau dari tim ini, dari tim satu. Ya di sini um, udah tinggal dijalankan doang lane-nya, 3 lane doang. Dan dari power udah jauh ya, udah beda 8.000, udah beda 7.000 sekarang. Ya, ini Rogernya juga liar banget, on point banget penggunaan skillnya. Kalau misalkan dengan Roger kayak gini, ini berarti dia udah sangat menguasai ya, sangat menguasai hero-nya. Jadi kekuatannya dia udah tahu tuh, hitung-hitungan damage-nya dia udah tahu. Dia masuk, dia bisa ngekill apa enggak, dia udah tahu dari situ. Oke, next, lanjut dicepetin. Ya, dari sini Hanabinya sebenarnya udah mulai ada rasa. Ya, udah bisa dapat ya. Cuman di sini posisinya ditabrak sama Tamus. Tamusnya di ulti sama Florin. Odette-nya masuk. Nah, Roger-nya masuk, ini petaka nih. Roger-nya masuk, ini petaka nih. Ya, nggak ada yang bisa nahan. Karena dari draft, ingat dari draft tadi ini nggak punya stopper. Stoppernya cuma ada di Gatot Kaca doang yang bisa ngantiin. Selebihnya itu ya udah, dia nggak bisa tahan badan lah gitu. Sementara di sini Gatotnya juga belum efektif ya. Pemilihan item dari Curse Helmet langsung bikin ke konsentrat itu ya pasti dia nggak ada armornya, dia cuma punya magic resist, jadi buat nahanin one juga nggak bisa. Oke, one-one-nya terbang, dia mengejar impiannya, dan langsung di end ya, menit 11. Ini cukup cepat sebenarnya, cukup cepat. Tapi nice ya, tadi so far nice buat kedua tim ya. Ke tim 2 tadi early-nya bagus ya, tim 1 tadi comeback-nya bagus ya, tim 1 comeback-nya bagus. Lagi nggak sih coach? Nanti ya berarti ya kalau ada lagi ya nih bro, bro Yuda ya. Paling gitu aja sih buat hari ini tadi. Oke coach, pas banget udah jam 3 sore juga. Ya sangat seru ya. Jadi untuk training hari ini banyak materi juga yang berguna. Cuman buat saya yang early player limit pastinya harus banyak-banyakin main lagi gitu. Tapi kalau bagi pemain yang udah lama pasti sangat berguna ya training hari ini gitu. Jadi thank you so much Coach Rino buat waktunya. Sama-sama, thank you buat materinya, evaluasinya juga buat teman-teman yang bergabung juga thank you. Dan kita nanti bisa atur waktu lagi ya Coach ya buat boleh. ada kelas-kelas lagi mungkin. Boleh. Ya. Oke, Tuh. sebelum kita akhiri mungkin kita foto dulu. Boleh. Kita foto yang dulu. Teman-teman yang off cam bisa on cam. Terakhir nih buat foto. Sama-sama, thank you Feli, thank you Primananda, thank you Fedrova. Ini kayaknya cumi pedas habis turnamen futsal Coach. Jadinya habis turnamen kelelahan kali Coach. Kelelahan kayaknya Coach. Oke, adalah yuk yang bisa buka kamera yuk. Kita nanti teman-teman ini ya follow-followan di IG ya, biar kita keep in touch gitu nanti kalau ada apa-apa. Siap. Kabaran. Siapa tahu dari sini ada yang bisa join ke RRQ player kan. Baik RRQ timnya ya atau RRQ Academy kan nggak ada yang tahu ya Coach ya. Amin. Oke, kita foto ya. Oke. Wah, satu-satu nih. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar, Coach. Bentar ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke.
Oke. Ya, itulah training kita hari ini. Thank you semuanya. Makasih banyak Coach Rino. See you Sama-sama. around. Thank you. Thank you Siap, semuanya. siap. Thank you ya. God bless semua. Ya, God bless you Thank too. you, Coach. Thank you, thank you. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Mantap. Coach. Thank you, thank you. Coach, Siap. makasih banyak. Thank you sama-sama Rida. Thank you banget buat waktunya, buat kepercayaannya. Siap. Sekali lagi sorry ya kalau kemarin lagi susah dihubungi. Mohon maaf. Siap, Coach. Ini ada Thank pesta you, Coach. Roy tadi. Thank you Kak Roy. Yo, God bless you. God bless you Kak. Thank you, Kak Roy, udah join, Kak. Thank you. Oke. Pamit ya. Siap. Thank you, thank you.